diskusi program penunjang sekolah efektif yang terdiri dari visi misi, pemimpin dan bawahan, kurikulum dan pembelajaran, support system, pengelolaan siswa, dan dukungan orang tua. Yang mana ini adalah semua komponen yang membantu kita di dalam mewujudkan sekolah efektif bagi lembaga kita. Alhamdulillah, pesertanya pada saat itu sekitar 25 peserta dari kepala sekolah di Indonesia. Yang terakhir, kita mengadakan workshop yang keempat, bertepat dengan tanggal 24 sampai tanggal 26 Agustus 2023 yang barusan kemarin kita laksanakan di Villa Panderman Syariah Batu, yang mana pada workshop keempat ini kita diskusi berkaitan dengan penyusunan program untuk sekolah efektif yang meliputi sekolah dalam perspektif sekolah efektif seperti apa yang harus dipahami oleh setiap kepala sekolah, kemudian juga sekolah dalam proses bisnisnya, kemudian jenis perencanaan sekolah, kemudian juga menyusun perencanaan sekolah, kemudian juga mengatur struktur organisasi sehingga sekolah kita menjadi efektif, kemudian juga berkaitan dengan simulasi penilaian kinerja dan evaluasi. Itu adalah beberapa rangkuman yang berkaitan dengan workshop yang sudah kita laksanakan dari tahun 2018 sampai tahun 2023 yang kita laksanakan sebanyak 4 kali. Dan semoga nanti kita berlanjut kembali saat ya. Dan insya Allah untuk kita insya Allah kalau di Batu itu tidak hanya sekedar ini saat ya, tidak hanya sekedar workshop, tapi insya Allah refreshingnya juga kita dapatkan biar teman-teman yang mungkin jarang ke Batu bisa ikut merasakan dinginnya kota Batu. Baik, baik Sat. Barangkali nanti ini Sat, bagi teman-teman Ya. mau ngopi-ngopi silahkan ya disiapkan dulu sama cemilannya biar juga lebih refresh, nggak terlalu Iya, iya. saat ini ada tamu spesial Sat, dari ulama Timor Leste, Ustaz Masya Allah. Ed Suarez. Beliau perwakilan dari Timor Leste yang akan menggetarkan, Calon Perdana Menteri ya. iya Sat, calon perdana menteri Timor Leste. Masya Allah, apa kabar Pak Masya Prof? Allah. Alhamdulillah ini calon Hmm. kemenak ini ya. Sudah Terasa, kelihatan dari auranya Sat. Masya Allah, auranya muda betul Pak Prof malam ini. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik, semoga sehat selalu Pak Prof. Alhamdulillah. Sama-sama. Pak Yaakub. Ya, insya Allah itu Sat, rangkuman dari kita. Eh, Bagi teman-teman nanti insya Allah ada materi sedikit dari Dr. Hafid. Kemudian nanti bagi teman-teman yang mau bertanya atau diskusi silakan ini ya menulis dulu di chat sehingga kita bisa memprioritaskan mana yang dahulu mau bertanya atau diskusi. Itu Sat ya. Bisa Ya. Sat, selamat dalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rekan-rekan semua yang saya Ah, hormati. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan bahagia di malam hari ini. Dan sebetulnya sesi yang akan kita diskusikan itu tidak bertema secara khusus ya. Karena sebetulnya saya juga menunggu-nunggu ini dari rekan-rekan ada konsultasi langsung ya, karena insya Allah saya layani ya. Dan malam ini ternyata diberikan fasilitas untuk bersilaturahim. Jadi mudah-mudahan banyak nanti dari teman-teman yang juga yang mempertanyakan atau juga bahkan melaporkan ya progress report dari apa yang sudah uh, kita lakukan bersama-sama ya. Kita belajar bersama-sama dan udah 4 sesi. Saya pikir ini ilmunya sudah ini ya, sudah makin membaik ya. Dan ya barangkali ada sesuatu praktik baik yang bisa diinformasikan juga ya ke saya untuk saya pelajari juga. Rekan-rekan semua yang saya hormati, Asatidzah, saya hanya ingin mengulang tentang hal yang sudah kita sampaikan untuk refreshment saja. Mungkin tidak terlalu lama tentang efektif school ya. Jadi sekolah yang efektif yang memang selalu saya gadang-gadang agar sekolah kita bersaing, sekolah kita eksis jangka panjang
dan juga punya warisan mutu ya, itu yang penting. Karena biasanya setiap tokoh itu ada masanya gitu ya, dan setiap masa ada tokohnya gitu. Jadi masanya berhilang, ya tinggal tokohnya, atau bahkan tokohnya berhilang, masanya juga habis gitu ya. Dan kita seringkali membuat sesuatu yang baru lagi gitu ya, bukan melanjutkan dan meningkatkan mutu yang sudah ada. Nah, pernah saya informasikan bahwa sekolah yang efektif itu harus punya performance yang tinggi ya. Dia harus punya kedaya tangguhan yang kuat ya. Terutama dilihat dari segi inputnya, dari segi prosesnya maupun dari segi lulusannya. Jadi ketangguhan ini harus kita pelihara dan juga menjadi bagian dari keunggulan sekolah ya. Jadi tangguh itu, performa yang baik itu dilihat dari eh, bisa jadi dari input dari peminatnya, kualifikasi yang kita inginkan, proses intinya ya di dalam bidang kurikulum, kesiswaan yang pernah kita jelaskan, dari segi pengelolaannya, kepemimpinan, penilaian, dan bahkan kelulusannya. Jadi semua itu harus terjamin ya dengan baik, dan ada tingkat kepuasan yang baik juga dari uh, pengguna atau orang tua. Nah, kemarin kita bahas tentang sistem yang mapan ya, tentang well established system. Yang kemarin pernah kita diskusikan tentang manajemennya harus efektif ya. Di bawah manajemen itu ada kepemimpinan yang efektif. Nah, kepemimpinan yang efektif ini juga harus ditunjang dengan uh, seperangkat aturan ya. Ya, salah satunya kan struktur organisasi yang kemarin kita diskusikan. Nah, impact dari manajemen yang baik, kepemimpinan yang efektif, ada SOP yang baik ya, ada aturan, kebijakan, dan seterusnya itu akan berdampak terhadap pelayanan yang prima. Nah, kemarin sudah kita diskusikan ya, mudah-mudahan nanti ada semacam hal yang bisa kita diskusikan lebih lanjut, sehingga nanti ada praktik baik ya, barangkali yang bisa kita share bersama-sama dan sebagai wadah untuk kita jadikan eh, informasi ya, informasi tambahan bagi pengembangan sekolah kita. Mungkin itu saja dulu, saya justru mau mendengar ini, apa namanya, banyak hal dari teman-teman ya, supaya nanti saya juga banyak belajar dari apa yang disampaikan gitu ya. Nanti bisa kita diskusikan karena waktu kita juga cukup terbatas ya untuk eh, sharing tentang banyak hal gitu. Gitu saat mana kali Sat? Siap. Siap. Alhamdulillah, ini ada tawaran dari Ustaz David berkaitan dengan diskusi malam hari ini. Ya, karena kita sudah beberapa kali eh, mengadakan workshop, tentu ada hal yang sudah dilakukan di masing-masing lembaga. Maka dari itu, barangkali yang sudah didapatkan dari workshop, mungkin mau diterapkan di sekolah, tapi ada kendala, bisa dikonsulkan malam hari ini. Di sini Alhamdulillah saat ada Ustaz Samsudin, double point ya. Ustaz Samsudin, Masya Allah. kali mau nanya Ustaz, atau Ustaz Nanang yang lagi tapping. Saya ikut nyimak Ustadz. Masya Allah. Ketua Lagi kelas ini. dampingi anak-anak super camp. Masya Allah. Mantap ini. Diajar mandiri dulu Ustadz. Ya. Visi keberapa itu Mandiri itu? Misinya berdakwah Ustadz. Oh, Maka catat apa yang Ustaz katakan setelah mengatakan siap, siap. Dampingi anak-anak untuk belajar mandiri sama leadership. Ya, bagus, bagus. Baru perdana sih Ustadz. Jadi mungkin perlu masukan-masukan Ya. jika ada yang perlu dikerjakan. bisa menerangkan Ini ada Ustazah Nini yang mau bertanya, Ustaz. Iya, Zat. Monggo.
Monggo Ustaz ini. Apa yang berjalan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ustaz Adi. Ya, Ustaz. Oke, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo, monggo saat. Ustaz ini jadi bertanya. biasa yang betul betul ya. Ya, monggo Ustaz. Dan di sini ada Ustadz Muazzad dari Roja Oh, TV. Assalamualaikum. Mudirnya di sana. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. Juragan Fulus. Apa kabar Juragan Fulus? Masya Allah. Ke Turki aja orangnya. Salam kenal Ustaz. Iya, Ustaz maaf saya. Dulu lagi di Turki kayaknya. Enggak. Saya sering ke Cilengsi ya, Ustaz maaf. Sering dengar nama antum, cuma Kadola baru bisa join ini. Siap, siap. Karena siap nyimak insya Allah. Siap, siap. Tapi siap ngundang kan, At? Ya, siap ngundang lah, At. Bismillah. Siap, siap. Ustaz. Insyaallah, Ustaz Muat. Pokok saat Asep mau bertanya, dan untuk teman-teman semuanya, para kepala ya, para diskusi ringan aja ya, sambil nanti kita petakan mana yang perlu kita bahas untuk selanjutnya saat Asep ya. Malam ini diskusikan berkaitan dengan kendala apa dulu ya. Indonesia dulu Ustaz. Bismillah, Ustaz. Ini betul lagi di pondok dengan anak baru ini. Udah taklim Isya baru adzan. Oh, Ustaz Asep, makasih. Jangan dulu Ustaz ya, tapi nggak dimatiin sih, mau dihidupin aja. Ya, Ustaz Asep. Ustaz Nini tadi mau confirm pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Masya Allah, jazakallah khairan atas waktunya. Terkait dengan sekolah efektif dengan performa yang tinggi dan yang baik tadi, di mana adalah awal dari input, output, dan standar yang tinggi, di mana ada quality, kaitan kurikulum, kesiswaan, kepemimpinan, dan sebagainya. Selama ini kendalanya kan gini, Ustadz. Yeah. Kalau terjadi pergantian pemimpin, dalam arti ini pasti terjadi perombak semuanya. Padahal harusnya yang qualified dan sebagainya kan bisa dipertahankan. Menghadapi fenomena seperti ini, langkah apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Ini kebanyakan di semua pondok itu seperti itu. Yeah. Semacam terjadi perubahan dinasti atau sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan sistem yang mapan tadi, ya Masya Allah, dengan stabilitas sistem, manajemen dan sebagainya, SOP dan sebagainya tuh otomatis kan saling terkait, Ustadz. Yeah. Ini Ana cara pribadi mohon bimbingan dan arahnya, Ustadz. Langkah konkret yang mungkin nggak terlalu jadi gebrakan dalam untuk terjadi perubahan tersebut, minimal tuh mempertahankan apa yang ada, sistem yang ada sebenarnya sudah baik. Itu gimana, Ustadz? Mohon petunjuk dan arahnya. Demikian dari saya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung saya tanggapi barangkali ya. Memang fenomenanya kan SDM kita itu aset ya. SDM kita juga investasi buat kita. Jadi kadang-kadang setelah
SDM-nya juga mapan. Jadi sistemnya mapan biasanya tuh SDM-nya mapan ya. Nggak mungkin sistem yang mapan itu SDM-nya tidak mapan. Itu tidak mungkin ya. Nah, seringkali SDM yang sudah mapan ini dia harus melanjutkan karirnya di tempat yang lain. Cuma saya pikir begini ya, bagaimana langkah kita untuk merekam ya, mendokumentasikan seluruh rencana kegiatan pelaksanaan juga pelaporan yang ada. Nah, seringkali itu SDM yang mengkreasi perencanaan dan seterusnya tadi itu dia menyimpan gitu ya, menyimpan segala macam dokumen-dokumen itu ya salah satunya ya, untuk kemudian tidak dijadikan sebuah warisan. Jadi ada tradisi-tradisi manajemen yang baik itu yang tidak di-keep gitu ya, di-keep dan juga disimpan secara baik dalam bentuk digital atau dalam bentuk printing gitu ya oleh lembaga, dan lembaga ini membiarkan gitu ya proses yang saya pikir kalau orang keluar itu kan natural ya. Setiap orang punya keinginan juga untuk mendapatkan maisha yang lebih baik, itu natural lah saya pikir ya. Untuk mendapatkan karir yang lebih baik itu juga natural. Sekarang sistem itu harus kuat gitu ya. Bukan hanya melahirkan satu pemimpin, tapi melahirkan pemimpin yang banyak. Nah, ketika seorang pemimpin yang kita siapkan itu sudah jadi, pada saat itu pula kita membackup dengan minimal 2 pemimpin yang baru gitu. Gitu ya. Jadi kesinambungan dan juga estafet dari kepemimpinan ini tetap terjaga. Dan kalau sudah terjaga, insya Allah kekuatan sekolah kita itu lebih ke manajemen sebetulnya, bukan ke personal branding gitu ya. Kan banyak lembaga itu kuat karena personal branding gitu. Ketika personal branding orang yang kita harapkan mampu mengembangkan sistem itu keluar, misalnya tidak beraktivitas lagi di lembaga kita, itu dengan sendirinya sistem itu langsung, dan bahkan ada yang kolaps gitu ya. Dan orang tua merasa figur itu atau figuritas itu hilang. Jadi saran saya satu, jadikan seluruh dokumen perencanaan itu jadi warisan maksud saya. Nah, untuk menjadi warisan, tolong direkam, disimpan secara digital ya. Ini yang saya lakukan beberapa tahun belakangan ini nih. Jadi seluruh perencanaan itu kita digitalisasi sehingga kita punya portofolio ya, apa yang kita lakukan. Ini juga ada beberapa sekolah yang beberapa waktu saya kunjungi itu ya kehilangan dokumen tadi gitu ya. Jadi seakan-akan sekolah itu akan memulai sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang diwariskan itu tidak ada gitu ya, kecuali cerita. Jadi saran saya sih mendigitalisasi ya, seperti yang pernah saya sampaikan pada saat sesi kita workshop gitu. Nah, yang kedua tentang sistem yang mapan stabil itu di perencanaan sebetulnya ya, bisa nggak kita punya milestone ya? Milestone itu tahapan-tahapan. Jadi kalau kepemimpinan baru itu kita tunjuk, tolong diberikan waktu dan kesempatan untuk merancang sebuah perencanaan jangka menengah lah minimal ya. Kemarin kan kita sudah membuat perencanaan jangka menengah. Jadi kalau suatu saat di perjalanan itu terjadi pergantian kepemimpinan karena sesuatu hal, itu tongkat estafetnya itu tetap terjaga gitu. Lintasan kita berlari, lintasan visi misi kita itu juga tetap terjaga. Sekali lagi, saya berharap teman-teman tidak hanya membranding personal ya di dalam kekuatan sekolah kita gitu ya, tapi branding juga sistem gitu ya. Jadi sistemnya yang mapan. Jadi tidak tergantung oleh person by person yang ada di lingkungan ya. Person itu kan kemarin bisa kita bagi menjadi 3 ya. Ada personal yang memang di aspek strategis gitu ya. Strategis itu kan lembaga yayasan itu. Bahkan juga ada personal yang ada di middle ya, atau di tengah itu, yang tugasnya adalah membangun strategi. Nah, ini juga kita jaga ya, seluruh warisan-warisan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan juga laporan-laporan yang sudah dibuat. Dan yang paling bawah ini yang sering juga terjadi adalah implementasi di level unit sekolah. Jadi kalau perencanaannya kita
kita set up dengan baik ya, saya pikir nanti estafet itu akan bisa terselamatkan ya. Kalau memang tadi faktanya sering terjadi pergantian kepemimpinan di etape yang sedang kita jalankan gitu ya. Mungkin itu saja kurang lebih ya kasus yang mungkin ditemui ya. Naam, Ustadz. Sebenarnya kesimpulannya dari pertanyaannya Ustadz ini adalah pentingnya kita membuat regenerasi ya, sama juga meminimalisir supaya Ustadz Haidar, mohon maaf suaranya kurang keras. ya. Poin yang bisa kita ambil dari pertanyaan Ustadz ini adalah pentingnya kita membranding lembaga kita ya, dan kita semaksimal mungkin untuk mengurangi ya, meminimalisir membranding personal kita, sehingga nanti di situ akan memudahkan lembaga kita untuk berjalan lebih normal ke depannya apabila orang yang paling berjasa di situ tidak berada di lembaga lagi. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya dari Ustadz Asep Rangkas Bitung. Monggo Ustadz Asep. Ustadz Asep. Atau yang ditanyakan di grup dulu, Ustaz? Ini di Di grup WA ya. kemarin kan sudah di list. Di listnya tentang ini Ustadz, apa? Kebanyakan di SDM Ustadz. Iya. Ada yang nanya juga tentang bullying ya, tentang Ya, rumus beli Rif yang dan kemarin. seterusnya. Ya, Mau dibahas juga sedikit. yaitu kaitan dengan manajemen perundungan di lembaga pendidikan Islam Ustadz. Ya mungkin saya singgung sedikit aja ya tentang Oke, Ustadz. bullying ya. Ini sedang marak sebetulnya ya, apalagi di lembaga Islam, dan ini seringkali terjadi, dan bahkan untuk media itu ini hot news ya kalau ada perundungan itu, karena KPAI turun, kepolisian turun, dan bahkan distrik dan seterusnya turun ya. Itu juga bisa menjadikan ancaman ini ya. Ya, dan bisa jadi ini terjadi di level peserta didik kita gitu ya. Dan bahkan juga yang lebih parah itu dilakukan oleh guru-guru kita ya, yang notabene menjadi panutan dan role model gitu ya. Jadi bullying ini suatu proses sebetulnya ya, gangguan dan ancaman keselamatan dan juga kesehatan gitu ya. Dan seringkali juga bisa dilakukan secara fisik ya, di antara orang, baik itu orang itu peserta didik maupun ya guru sendiri gitu ya. Salah satunya juga ada ancaman properti ya. Mungkin ada physical contact dengan alat ya. Dan juga bahkan ada lingkungan anak yang di di apa namanya, di marginalisasi lah gitu ya, dan seterusnya. Terus kenapa sih terjadi bullying gitu ya? Karena selain bullying juga ada hate speech ya, ujaran kebencian, terus juga ada body shaming ya. Itu kan sering terjadi lah di anak-anak itu ya. Jadi saya pikir harus ada upaya tuh, karena apalagi di pondok pesantren itu sedang marak ya, di tanda kutip diobservasi ya oleh MUI dan bahkan oleh Kementerian Agama ya, sedang turun membuat tim untuk melihat apakah sekolahnya aman, nyaman, dan sehat ya dari perilaku tadi. Nah, biasanya tuh bullying terjadi karena ada tradisi turun-temurun ya. Misalnya tentang senioritas, itu sering terjadi ya. Terus juga ada perlakuan karena balas dendam ya, revenge ya. Itu juga jadi dasar ya kenapa sering terjadi ini. Atau ada semacam prinsip superioritas. Superioritas itu merasa saya ini lebih kuat gitu. Dan bahkan di pesantren ini misalnya atau di lembaga ini saya lah
orang yang dihormati dan seterusnya ya. Dan punya kekuatan, punya pengaruh, sehingga serta-merta bisa melakukan suatu tindakan tadi ya. Mengata-ngatai, mendiskreditkan, itu juga bullying sebetulnya. Atau juga ada perilaku kecewa, kecewa terhadap lembaga, tapi efeknya terhadap rekan ya, atau guru juga bahkan kecewa karena layanan lembaganya, dia berperilaku yang tidak sewajarnya ya dalam proses pembelajaran. Nah, itu kasus memegang lengan anak terlalu keras sehingga ada bercak hitam di tangannya, itu juga seringkali jadi dasar ya orang tua mengadukan. Sekarang orang tua sangat mudah ya mengadukan sesuatu itu ke pihak kepolisian gitu ya. Terus juga ada juga yang hobi ya, hobi nyakitin orang, itu ada ya, untuk mendapatkan kepuasan, itu juga sebab-sebab gitu ya. Atau ada yang lebih parahnya, ada geng ya. Jadi ada komunitas tertentu, ada kelompok tertentu yang memang punya perilaku seperti geng lah gitu ya, senang menghina, senang mengganggu, dan seterusnya. Nah, pasti ya kalau bullying akan ada pengaruh ya. Ya, kalau ada physical contact dia bisa cedera, terluka, sakit ya, atau tertekan, cemas gitu ya. Nah, saya menemukan di salah satu binaan gitu ya, sekolah umum di Semarang itu yang menerima pindahan itu dari pondok-pondok yang bagus gitu, saat ini pindah gitu. Itu ngalir pindahnya itu. Saya bilang, Saat kenapa pindah? Itu katanya dibully gitu. Terus ya udah nggak tahan lagi anaknya gitu. Nah, terus dia mempromosikan juga kalau ada yang seperti ini, senasib ini, pindah aja ke sekolah yang kebetulan saya bina gitu. Jadi banyak pindahan dari pondok-pondok yang tidak kerasan karena faktor tertekan secara psikis ya, kejiwaan seperti takut, cemas, ya tidak nyaman, resah, tertekan gitu ya. Nah, itu terjadi ya. Sehingga dia menyendiri, minder, grogi, pendiam, kok tertutup ya, karena dia tidak bisa eh, berekspresi dengan baik ya, sehingga konsentrasi belajarnya juga terganggu, tugas-tugasnya lalai dan seterusnya, akhirnya ya bisa jadi tidak naik kelas ya, rankingnya terganggu, hafalannya juga tidak tercapai karena tadi ada tekanan. Jadi terakhir eh, ya khususnya pertanyaan dari Ustadz Aroyan, saya lupa ya. Nah, itu tolong hindari anak-anak membawa barang-barang yang berlebihan ya. Terus juga cek ya, terutama musrif juga harus intens ya melihat kalau ada anak yang menyendiri ya di tempat-tempat yang sepi, di lorong atau apa, itu juga hati-hati, dia bisa jadi salah satu korban ya. Korban dari perlakuan yang tidak baik dari teman-temannya. Terus juga eh, semua harus ada edukasi ya tentang apa sih yang disebut pelaku bullying ya. Jadi anak-anak bisa menghindari itu, dan juga di masyarakatnya atau di lingkungan bermainnya atau di rumah, tolong jangan bermain dengan teman-teman yang tidak fungsional ya. Sehingga bentuk-bentuk yang ikut-ikutan ya. Sekarang kan kurikulum Merdeka itu menggalakkan karakter, pada saat yang bersamaan juga remaja-remaja sekarang juga banyak meningkat kejahatannya ya di jalanan dan seterusnya. Jadi ini PR kita sebetulnya, terutama bagi sekolah yang mendidik anak-anaknya secara penuh waktu ya, atau boarding gitu. Mungkin itu saat selingan aja. Barangkali menunggu Ustadz Asep ini belum kedengaran suaranya lagi tadi. Sudah muncul. Monggo Ustadz. Ya, sudah siap untuk ini. Kalau belum siap Ustadz Asep bisa ke Ustadz Abu Aban, Ustadz Adi. Monggo Ustadz Adi dari Batam. Monggo Ustadz Adi, Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau sedikit bertanya nih. Ya, Eh, terkait dengan kemarin RKJM ya, yang kemarin kita ya, sudah ikuti. Ini misalnya nih, Ustaz, pimpinan sebuah lembaga ya, Ustaz ya. ya, Ada pimpinan sebuah lembaga dan dia ada
beberapa membawai beberapa kepala satuan ya. Ini sudah disampaikan pentingnya apa namanya Ustaz, RKJM ya, tentang yang kemarin yang kita ikuti, yang kita sudah bahas di pertemuan di workshop itu. Namun bagaimana cara kita sebagai pimpinan itu meyakinkan apa namanya istilahnya, pentingnya RKJM ini, penting RKJM ini kepada kepala-kepala bawahnya, yang mana ini apa ya, mereka sedikit berusaha apa istilahnya, kok dibebani seperti ini gitu loh, dibebani seperti ini. Kalau sedangkan kita apa yang istilahnya pondok pesantren ya, pondok pesantren mungkin berbeda dengan yang di bawah Kementerian Pendidikan ya. Kita di bawah Kementerian Agama kan mungkin bebas, tidak terlalu apa istilahnya ya, mungkin tidak terlalu banyak banyak berkas-berkas seperti itulah. Nah, bagaimana kita meyakinkan mereka agar mau itu membuat namanya perencanaan ini gitu. Sedangkan mereka mungkin berusaha kok seperti ini, dan kemudian ditambah juga mungkin masalah bisa dibilang mungkin mukafaah ya Ustaz ya. Masalah mukafaah mungkin dengan segini disuruh beban seperti ini gitu, kira-kira solusinya bagaimana gitu. Kemudian yang kedua Ustaz, apakah kita yang tadi disampaikan juga terkait dengan personal branding sama sistem branding ya. Apakah memungkinkan ya? Tapi kita tidak bisa menafikan ya, personal branding itu memang sangat mungkin masih masih tampak lah seperti itu di lembaga-lembaga. Tapi apakah kita bisa meniadakan personal branding itu? Karena mungkin qadarullah di lembaga kami gitu Ustaz ya, personal yang menjadi apa namanya ya, mudir itu beliau juga berada di lembaga lain. Jadi apa istilahnya ya? Apakah bisa memungkinkan kita bisa menghilangkan personal branding secara utuh gitu? Ya, apakah hanya bisa dengan sistem aja ataukah Iya, bisa hilang gitu? Mungkin Ustaz. iya. Terima kasih, Ustaz Adi. Salam dari saya di Bekasi ini, sedang di Bekasi. Eh, Bisa langsung saya tanggapi ya. RKJM itu kan kemarin pernah kita nyatakan sebagai roadmap ya. Roadmap itu jalan ya, jalan menuju apa yang kita inginkan. Jadi kalau punya visi kan harus punya jalan. Gitu, jalan menuju visi itu kan harus ada Google Map gitu ya. Nah, boleh boleh nggak tidak pakai Google Map? Ya boleh-boleh aja. Cuman sering nanya gitu loh, Sat. Kalau kita jalan ke suatu tempat yang masih belum kita kenali, itu pasti kan kita banyak bertanya, Sat. Banyak berhenti gitu ya. Banyak berhenti dan juga banyak memakan waktu. Akhirnya tidak efisien gitu ya. Tapi kalau punya Google Map kan enak. Kita belok kiri atau belok kanan ini. Mau didahulukan pengembangan SDM atau sarana prasarana itu kan punya punya arah ya dan tujuan, sehingga juga customer kita atau orang tua murid kita tahu, oh sekolah ini nih 4 tahun yang akan datang nih akan berkembang dengan baik karena dia melihat rencana itu. Dan kedua, rencana itu kan bisa menjadi warisan jalan sukses gitu ya. Karena seringkali kita mendapatkan pergantian tadi ya Ustazah ini ya, pergantian kepemimpinan itu tanpa ada legacy, tanpa ada warisan gitu. Sehingga tidak tahu sudah sampai mana ini gitu ya. Akhirnya kita memulai sesuatu yang baru lagi, Ustaz. Memang membuat perencanaan itu ya membutuhkan banyak waktu yang lebih dibandingkan melaksanakannya. Gitu ya. Kalau kita ingin menebang pohon yang besar, pasti yang harus kita siapkan kan eh, mengasah kampak, dan mungkin membutuhkan waktu yang lama itu mengasah kampak dan seterusnya ya. Tapi kalau kampaknya sudah tajam, itu lebih mudah gitu kita memotong pohon yang tebal gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak merencanakan sesuatu sejak dini gitu ya, itu sama dengan kita sedang merencanakan kegagalan sebetulnya. Karena kita tidak tahu ya, kita ini mau kemana. Jadi terlepas ya, apakah itu bisnis kecil, rumah makan, warung pinggir jalan ya. Cuman kan eh, skenario-nya berbeda. Tapi harus punya lah rencana kerja seperti itu. Apakah tertulis, tertuang dan seterusnya lah ya. Kalau di lembaga pendidikan ya wajiblah punya jalan apa map ya, roadmap seperti itu atau blueprint ya. Banyaklah istilahnya gitu ya.
atau Renstra, rencana strategis. Nah, barangkali rekan-rekan atau tim antum mungkin belum paham, jadi dipahamkan dulu tuh saat tadi tentang pentingnya dulu gitu. Ya, karena Gitu, mungkin gitu, Pak. mereka mintanya apa ya, Ustaz ya? Perlu ada training gitu, Ustaz. Iya, Apakah emang butuh training khusus gitu? ya insya Allah antum sudah cukup lah, sudah cukup ilmunya, sudah cukup ilmunya dan bisa dalam dalam suasana yang rileks ya. Pelan-pelan aja. Tidak semua unsur yang ada di RKJM itu harus dipenuhi ya. Pelan-pelan aja saat. Mungkin visi yang ada dulu aja tuangkan. Karena nanti khawatir membuat RKJM itu jadi wacana aja gitu. Karena ingin sempurna. Jalankan dulu ya. Nanti sempurnakan kemudian gitu loh Sat. Gitu ya. Buat, jalankan, sempurnakan kemudian. Nanti tahun depan itu baru terlihat ya. Oh, ternyata penting ini langkah ini gitu ya. Dan kalau kita melalui jalan yang sama itu lebih mudah. Karena apa? Karena kita sudah punya Google Map dan Google Map itu nanti nggak penting kan? Ya karena sudah kita lalui gitu loh, Zat. Tapi kan pendidikan itu dinamis. Setiap saat itu banyak perubahan gitu. Jadi perlu meminimalisasikan resiko. Ya itulah pentingnya rencana gitu ya. Sehingga resiko itu sudah kita antisipatif. Nah, yang kedua tentang eh, apakah personal branding bisa dihilangkan? Itu tetap harus ada ya. Karena personal branding itu kan kepemimpinan karismatik gitu ya. Melekat di dalamnya itu kesohoran ya. Melekat di dalamnya itu rasa bangga kelembagaan, orang tua, ya, karena ada tokoh di situ. Nah, saran saya tolong lahirkan tokoh-tokoh baru gitu loh, Sat. Jadi tokoh itu tidak tunggal gitu. Kalau ada tokoh tunggal, tolong kiri kanannya itu ada tokoh yang nanti akan meneruskan legacy atau warisan tadi gitu, Sat. Jadi andaikan itu digantikan, ya jadi biasa saja gitu. Jadi misalnya kalau tokohnya itu bisa jadi tokohnya itu berpindah atau tokohnya juga harus berkarya dan juga berkhidmat di tempat yang lain, nah itu ketokohan itu jadi bercabang gitu ya. Dan kita kehilangan tokoh gitu ya. Sehingga tadi ada ungkapan dulu saat ini lumayan kita sehat waktu ada Pulan gitu. Tapi ketika Pulannya nggak ada, nah kita ini kehilangan gitu ruh dan pengaruh ya, ada ruh dan juga pengaruh. Jadi saya berharap sih lahirkan banyak tokoh. Tokoh itu kan tidak harus lahir dari mudir gitu, tidak harus. Nat. Tokoh itu bisa lahir dari seorang guru, itu bisa jadi personal branding lah Nat. Kalau mau gurunya bagus, layanan itu loh di pondok pesantren itu, masya Allah itu guru-gurunya luar biasa akhlak dan role modelnya misalnya kayak gitu. Jadi tidak harus kepala sekolah, tidak harus mudir, tidak harus direktur, tidak harus yayasan. Itu guru juga bisa kita branding, San. Kalau gurunya hebat itu kan bisa ada nama baik juga ya buat lembaga. Jadi tetap ya personal branding itu tidak harus di level kepemimpinan yang paling atas ya. Yang paling bawah juga harus kita bentuk ya. Guru yang hebat, kepala sekolah yang hebat, mudir yang hebat, direktur yang hebat, yayasan hebat. Jadi sebetulnya semuanya hebat gitu. Ya dimulai dari perencanaan tadi ya, bagaimana kita menyiapkan seluruh SDM tadi gitu loh saat. Nah ini memang tentu berarti berada pada tahap di mana sedang ada eh, transisi sebetulnya Zat. Transisi tim antum ini sedang ingin melangkah gitu. Biasanya kalau untuk melangkah itu kita nyampe atau enggak ya. Kira-kira nanti kalau terjerembab seperti apa dan seterusnya itu enggak apa-apa Zat. Itu fasenya memang seperti itu Zat. Insya Allah nanti tim antum saya doakan juga nanti akan ya akan terbiasa ya melakukan sesuatu yang ya lazim ya membuat perencanaan ya. Kita di rumah tangga aja juga ada rencana, cuma tidak tertulis gitu. Nah, kalau di lembaga kan wajib tertulis gitu ya. Kan ada hukum tuh yang kita lakukan harus tertulis. Yang kita tuliskan harus dilakukan gitu ya. Nah, itu yang kemarin saya bilang tukar kris ya. Tulis yang dikerjakan, kerjakan yang ditulis gitu ya. Nah, sekarang kalau tidak ada tuliskan mengerjakan apa gitu ya. Seperti itu Ustaz. Adi, Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Terima kasih. mungkin ada yang lain. Ya, Ustaz. Lanjutnya Ustadz Indra.
Monggo Ustadz Indra. Cek. Sudah masuk belum? Ya, sudah Ustadz. Monggo Ustadz. Ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair udah diberikan kesempatan. Yang ingin Ana tanyakan tadi menyambung ini ya, figur ya. Kebetulan di yayasan kami ini figurnya banyak, jadi tidak melekat kepada salah satu figur gitu. Dan pembinanya juga melekat pada berbagai yayasan atau lembaga pendidikan lain. Yang jadi masalah adalah sekolah formal yang dinaungi salah satu yayasan kita ini menjadi tidak fokus, mungkin karena belum ada kayak semacam tanggung jawab lebih dari para pembinanya. Nah, ini mungkin masukannya kemarin sempat Anda tuliskan terkait dengan hak kewajiban pembina, pengawas, dan pengurus ini. Ini hubungannya dengan sekolah. Karena sekolah kita di Jogja, SDIT Bunaya ini masih di SD aja. Sementara harapan kita dulu di awal ketika mendirikan 10 tahun yang lalu, bisa ke SMP dan SMA. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan keuangan lembaga. Nah, ini sumber pemasukan dan pengeluaran yang sempat kita bahas waktu workshop. Saat ini kan sumber pemasukan hanya 2 ya, saja. Hanya dari BOS dan SPP. Belum ada sumber pemasukan lain. Sementara itu ternyata belum mencukupi untuk operasional dan gaji guru dan yang lainnya. Gitu. Nah, ini bolehkah kita mengembangkan ada sumber-sumber pemasukan lain? Di satu sisi kita tidak boleh memungut lebih begitu ya untuk biaya-biaya pendidikan yang sudah tercantum. Nah, mungkin mohon masukannya supaya penyelenggaraan pendidikan tidak minus tapi bisa balancing minimal paling tidak. Yang terakhir mungkin terkait dengan SDM, sempat Anda singgung terkait dengan reward punishment set, dan supaya mereka termotivasi karena saat ini SDM itu loyalitasnya melekat kepada sekedar untuk jam absen bekerja, beda sama pada saat awal pendirian di mana semangat militansi atau semangat perjuangan untuk dakwahnya itu tinggi. Kalau sekarang normatif cenderung pada yang penting saya digaji, selesai pulang. Mungkin bagaimana cara memotivasi mereka tidak sekedar itu, tapi bisa memberikan kontribusi lebih gitu. Itu aja mungkin 3 poin ya. Ya. Terima kasih, ini pertanyaannya lumayan ya. Memang figuritas itu penting ya untuk mengangkat kepercayaan ya. Orang tua itu saya pikir sangat penting dan memang harus ada. Cuman figuritas itu tadi kan tidak harus ada di level puncak gitu ya. Kita lupa bahwa satpam kita juga bisa dibuat branding gitu ya. Nah, misalnya itu sekolahnya ramah loh. Padahal yang disebut ramah itu karena satpamnya gitu loh. Itu kan representasinya kan itu. Bisa juga yang ramahnya itu karena sopan santunnya itu karena guru yang menyambutnya. Jadi itu juga figuritas ya. Kita lupa bahwa figuritas itu bukan hanya ketokohan yang bisa diflyerkan, tidak ya. Kita bisa memflyerkan kualitas guru kita loh sebetulnya. Gitu ya. Kalau kualitas guru kita bisa diflyerkan berarti luar biasa gitu. Anak-anak nyaman di tangan guru-guru yang hebat gitu ya. Bukan nyaman di tangan tokoh yang hebat, tidak. Karena tokoh tidak mengajar guru, siswa kan. Tapi guru-guru itu. Nah, itu kita lupa gitu ya. Nah, dampaknya apa? Kalau ada di level atas itu, ya pembina terus terang kan juga punya kepentingan untuk membangun dakwah di tempat yang lain, sehingga tidak 1-2 gitu yang digarap gitu ya. Sehingga kita kehilangan bagian dari figuritas itu gitu ya. Sementara figur itu juga dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain ya. Sehingga ada satu lembaga di bawah naungan itu yang memang menjadi tidak fokus gitu saat. Nah, itulah kalau figuritas itu memang hanya dikuatkan dan dinisbahkan ke level-level yang tertinggi yang bisa di branding secara umum gitu ya. Padahal guru bisa di branding ya
Kepala sekolah bisa kita branding, mudirnya juga bisa kita branding dalam konteks yang berbeda. Nah, oleh karena itu tolong kuatkan sistem lah menurut saya gitu ya. Jadi perimbangan antara branding personal tadi harus ada corporate branding gitu loh, Sat. Jadi ada perimbangan. Jadi kalau corporate branding pasti dia sistem gitu ya. Kita membeli sesuatu ke perusahaan tertentu kan kita tidak lihat itu siapa pemilik perusahaan ini. Pokoknya makanannya enak kan, gitu. Pokoknya buahnya enak gitu. Kita nggak tahu ini pemiliknya siapa ini. Itu kita masuk ke toko-toko minimarket yang ada di pinggir jalan itu kan kita tidak lihat gitu. Ini produksi oleh siapa. Kalau rotinya enak kita makan. Tidak ada gitu gambar di rotinya, gambar tokoh pemiliknya kan tidak ada. Yang ada itu kan ingredients-nya aja gitu, kandungan dari makanan sehatnya itu. Nah, dia membranding apa? Membranding program kan, membranding rasa. Kalau sekolah kan membranding kurikulum, kira-kira gitu kan. Jadi tidak harus figuritas. Dan seringkali lembaga-lembaga di lingkungan kita itu figur gitu ya. Memang sih magnetnya kuat gitu ya. Nah, oleh karena itu tolong saya sarankan, yuk sama-sama kita eh, buat semacam program ya, struktur yang baik, job desk, SOP gitu ya. Sehingga tuh semua aturan itu bisa kita lakukan. Ya pasti ada impact lah. Tadi kata Ustadz Asep tuh kata Ustadz Adi tuh, gimana nih? Kok ada tugas tambahan ya? Padahal itu bukan bukan tugas tambahan ya. Tapi itu bagian dari sebuah perubahan dan peningkatan mutu. Nah, ini kan perlu di apa? Disamakan dulu ya persepsi tentang perkembangan lembaga gitu ya. Dan tolong dijanjikan ya ke teman-teman kalau kita ada di posisi ini insya Allah akan ada perubahan ya. Perubahan ya mukafa'ah dan seterusnya. Atas bagaimana kalau keuangan lembaga belum mencukupi gitu ya. Begini Zat, semakin lembaga itu baik ya, layanannya baik, kepuasan orang tuanya baik, seharusnya lembaga itu memberikan nilai nominal SPP yang lebih baik juga gitu ya. Karena SPP itu kan dampaknya dua ya, satu untuk kesejahteraan guru dan dua untuk biaya operasional gitu ya. Nah, bisa jadi ada yang diuntungkan tuh, yang pernah saya bilang. Kalau SPP kita murah tapi layanannya bagus. Yang diuntungkan itu adalah orang-orang yang punya uang banyak gitu. Wah, di situ aja tuh. Ya bunganya tuh murah itu. Itu layanannya luar biasa. Itu ya. Saya aja tujuh-tujuhnya di situ dan tiap bulan saya bayar tuh murah sekali gitu. Tapi anak saya soleh-soleh itu sebetulnya diuntungkan tuh orang-orang yang mampu. Maka tolong yang saya lakukan ya salah satunya di Sidoarjo itu kita buat acara itu saat namanya gala dinner lah gitu. Jadi orang-orang yang mempunyai rezeki lebih kita kumpulkan itu saat dan kita lakukan open donasi ya. Nah ini insya Allah tanggal saya lupa ya mungkin bulan ini tuh akan mengundang ini juga ya. Dan ada tiketing saat tiketing kajian gitu ya di salah satu hotel di Sidoarjo dan kita akan open donasi di situ ya. Dan sudah hampir 300-an lebih pesertanya yang sudah mendaftarkan diri dan kita buat open donasi. Ya untuk apa? Ya untuk pengembangan lembaga dan juga untuk pengembangan mutu SDM. Jadi SDM itu bukan ditingkatkan kafalahnya saja, juga ditingkatkan kesejahteraan kemampuan ya, seperti dilatih kemampuannya dan seterusnya. Sehingga kalau kemampuannya baik, insya Allah beban pekerjaannya jadi mudah. Kan guru-guru itu mengeluh terhadap pekerjaannya karena dia tidak tahu ya bagaimana cara mengerjakannya sehingga pekerjaan itu jadi sulit gitu. Kalau dia punya kemampuan kan dia akan menyelesaikan pekerjaan secara mudah. Nah, bagaimana dengan punishment dan reward ya? Sebenarnya reward dulu saat ya, baru punishment. Nah, ini kan setiap tahun saya sarankan ada rekomitmen ya kepada seluruh SDM. Nah, salah satu rekomitmen itu adalah mematuhi seluruh list-list ya yang kita sudah tetapkan, aturan mainnya seperti apa sehingga nanti itu menjadi bagian dari pembinaan. Dan tolong setiap bulan kalau bisa ada semacam insentif ya. Ada satu sekolah yang saya bina itu insentifnya itu hafalan Zat. Jadi hafalan satu juz itu setiap bulan akan diberikan reward gitu ya.
tambah hafalan akan kita berikan reward kepada gurunya gitu ya. Atau tidak pernah terlambat, tidak pernah tidak masuk, itu kita berikan reward. Jadi serta-merta akan ada tingkat kepuasan di SDM. Jadi hindari juga untuk menekankan hanya kepada aspek punishment gitu saat. Jadi kalau bisa juga aspek reward kita kita kedepankan sehingga juga teman-teman nanti akan berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik sebagai bentuk pembinaan kita saat. Mungkin itu saat yang sebagian bisa saya sampaikan gitu. Iya. Jazakallah khair, Ustaz. Berarti kalau gala dinner itu boleh ya, Ustaz, ya? Untuk penggalangan Oh, donasi ya maksudnya ya? iya dong, Zat. Tapi yang diundang Oh, tertentu. oh iya, iya. Ya, Zat. Kan pasti Iya, antum tahu iya. lah siapa aja yang Iya, kayak gitu. iya, Dan iya. undang secara personal, secara baik-baik gitu ya. Bapak Ibu ini Ya, menarik siap, gitu. siap. Siap. Tapi ada kajian, Zat ya. Ada kajian eksklusif ya. Iya, iya. Ya gitu, Zat. Siap. Ini kita lakukan dan ini Siap, udah siap. Jazakallah beberapa khair. kali dan juga lumayan ya. Ada open donasi seperti itu luar biasa. Partisipasi Agnia ya nanti ya yang akan terlibat gitu ya. Mungkin itu Zat. Siap, Baik, jazakallah khair. Alhamdulillah saat Indra sudah cukup ya kaitan dengan Iya, cukup. ya siap saat Indra. Nggih. Aman saat Jogja saat. Aman, aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Insya Allah. Nggih. Kapan Ya, ngadakan di Jogja nih? Insya Allah saat. Oh, Ustaz? siap Ya, tuh. Ya Bunaya siap tuh saat ya, Iya. Insya Allah saat. kita silaturahim di sana. Kopi darat Ini aja saat di sana saat. Ya, ya Bundanya termasuk Santai lah. sekolah yang lama saat David. Ya Bundanya ini. Oh Karena iya iya saya iya. dulu iya. Betul. ya karena saya dulu pernah ke sana tahun 2014 atau 15-an Iya iya. waktu alhamdulillah dulu ini termasuk awal-awal sekolah sunat di sana. Ya. Sukses saat. Iya, Iya, betul. Saat Indra sukses Ya, selalu. jazakallah khair, iya, Ustaz. Sana. Ya. iya. Selanjutnya Ustadz Arifin dari Banjarmasin dan ya. Monggo Ustadz Arifin. Dari Palangkaraya, Ustaz. Oh, salah salah Ya, salah alamat Ustadz. Oke, monggo Ustadz Arifin. Monggo Palangkaraya saat. Kabarnya gimana saat? Antum sehat? Alhamdulillah, baik, Ustaz. Masya Allah. Bulan depan anak ke sana ke Banjarmasin. Mampir nanti ke Palangkaraya. Nah, Ustaz. Masya Allah. Ditunggu, Ustaz. Insya Allah. Siap. Gini, Ustaz. Ya. Apa namanya? Fenomena yang akhir-akhir ini banyak sekali guru-guru yang keluar, Ustaz. Khususnya di Iya. pada sekolah yang formal, negeri maupun swasta. Iya. Apalagi pada saat penerimaan P3K gini, Ustaz. Sedangkan lembaga belum bisa memberikan apa namanya honor yang cukup gitu, Ustaz, bagi guru. Nah, bagaimana cara mengantisipasi fenomena ini, Ustaz, biar gurunya tidak banyak yang keluar gitu, Ustaz, dari lembaga lembaga pendidikan. Itu Ustaz pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua nanti terkait dengan struktur, Ustaz. Boleh Anda Iya. tampilkan, Ustaz? Monggo silakan. Mohon izin share screen. Iya. Apakah sudah terlihat? Iya. Sudah. Sudah. Oh ya. Nah, Ustaz, ini Anda masih ada sedikit kebingungan, Ustaz. Di sini kan Iya. di bawah Anda tuh ada waka kesiswaan, kemudian ada waka kurikulum, Ustaz. Nah, di tengah ini boleh nggak apa namanya koordinator itu Anda taruh di sini, Ustaz? Karena apa namanya ada koordinator tahfiz, ada koordinator literasi, koordinator muhadarah, Anda taruh di bawah apa namanya waka kesiswaan dan waka kurikulum, Ustaz. Karena kalau anak taruh misalkan sejajar dengan guru tahfiz dan guru mapel kan kayaknya apa Ustaz, karena kan sejajar ininya apa namanya jabatannya jadi tidak ada intrusi gitu Ustaz. Jadi anak taruh di bawah wakil kurikulum dan wakil kesiswaan. Gimana menurut antum nih Ustaz? Iya. Demikian yang
Anda tanyakan. Syukran, jazakallah khair. Ya, terima kasih Zat, Arifin. Itulah ya kenapa sekolah itu harus mahal gitu loh Zat. Kalau sekolahnya mahal kan bisa menggaji gurunya dengan gaji yang besar. Gitu. Nah, untuk menjadi sekolah mahal kan sekolahnya harus bagus ya. Gitu. Nah, sekolah bagus itu kan harus efektif, gitu. Harus kita rencanakan. Nah, bagaimana dengan yang tidak mampu? Yang tidak mampu nggak apa-apa masuk ke sekolah kita. Kita biayai gitu loh, Zat. Dari pendapatan yang kita miliki. Nah, sekarang kalau kita mengelola siswa yang tidak mampu dengan keterbatasan dana penerimaan, apalagi tadi ya, ada BOS dan SPP, itu nggak akan kuat itu, Zat. Dan akhirnya ya memang fenomenanya natural ya. Antum tidak salah dan guru-gurunya tidak salah. Setiap orang tadi ya pasti ingin mendapatkan maisha yang lebih baik. Itu pasti. Tat. Itu natural lah. Nggak bisa dipungkiri gitu ya. Sekuat semangat dakwah teman-teman ya. Tapi kalau sudah menyangkut mukafa'ah atau maisha itu saya yakin juga harus mencari yang lebih baik gitu ya. Oleh karena itu sekolah harus punya jaringan ini jaringan supplier ya, misalnya dari kampus dan seterusnya. Cuma yang persoalannya nanti orang tua melihat loh, ini sekolah kok keluar masuk guru gitu ya. Ada persoalan apa gitu ya. Jadi saya pikir itulah sekolah kita harus menjadi lebih baik gitu ya. Kalau bisa di kota itu inilah sekolah yang paling baik gitu Ustaz. Gitu ya. Mungkin tidak memuaskan jawaban saya tapi itu natural ya. Orang keluar kan boleh. P3K itu kalau golongan 3 itu kan sekitar 4 sampai 6 ya. Jadi memang antum nggak akan kuat itu. Apalagi Palangkaraya ya. Masya Allah itu. Itu nggak sebesar itu. Jadi saya pikir menanamkan dedikasi loyalitas pasti ada batasnya. Gitu ya. Makanya harus punya perencanaan strategis tadi ya. Apa itu perencanaan strategis? Misalnya kalau karyawan sudah 5 tahun, ya berikanlah cicilan motor, ya tanpa ada tambahan ya kalau sudah 10 tahun ya pergikanlah haji gitu ya, umroh maksud saya. Jadi harus diberikan reward-reward yang menantang teman-teman ini untuk buka puasa gitu ya. Jadi jangan sampai puasanya itu dijanjikan sama kita tapi nggak pernah buka puasa gitu loh. Nah, jadi kita nggak adil juga gitu ya. Jadi kalau bisa ya kita janjikan itu ya. Janji itu kan harus kita penuhi kalau kita memang mengelola sekolah dengan baik dan orang tua juga bisa berkontribusi dengan baik gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari struktur, saya tidak menyarankan koordinator ada di situ, Ustaz. Karena koordinator ada di situ, coba antum tayangkan lagi, itu menggantikan fungsi kepala sekolah itu, Ustaz. Jadi kalau saya jadi koordinator, saya nggak mau gitu. Kalau saya jadi kepala sekolah, saya mau. Karena tugasnya ringan. Yang tugas berat itu justru koordinator. Itu ini nggak boleh gini, Ustaz. Nanti antum kirim ya, nanti saya itu mungkin ini diskusi khusus aja ini. Itu udah boleh saat kecuali antum kepala sekolah coba naik ke atas, Ustaz. Layarnya naikkan ke atas ke kepala sekolah. Nah, antum punya wakil gitu, Ustaz, nempel. Jadi kayak Jokowi dan Ma'ruf Amin gitu. Jadi Ma'ruf Aminnya itu koordinator, jangan di bawah itu nempel sama antum, Ustaz. Gitu, naikin ke atas, nempel dengan kepala sekolah. Nah, gitu, Ustaz. Aman itu, Ustaz. Nanti antum bagi tugas kepala sekolah mengkoordinasikan waka ya, wakasek gitu Ustaz. Jangan koordinator Ustaz. Wakasek Ustaz. Nah, wakasek itu membawahi yang tadi di bawah koordinator. Nah, gitu. Nah, sebetulnya antum sedang mengkader 3 orang tuh, betul enggak? Kader yang pertama wakasek, kader yang kedua itu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan kader yang ketiga adalah wakil kepala sekolah bidang apa itu yang kanan itu. Nah, itu bentuk kaderisasi gitu ya. Oh, waka kurikulum dan prestatif ya. Nah, Prestasi. ya mungkin itu Zat. Ya walaupun di SD memang tidak dikenal ada waka ya. Jadi saran saya sih waka itu nempel di antum,
yang kesiswaan itu dia koordinator aja, Zat. Oh, nah, Koordinator. nah. Yang di Antum itu Wakasek benar. Yang Waka kurikulum prestatif itu diganti menjadi koordinator kurikulum. Nah, gitu, Zat. Oke, seperti itu, Zat. Nah, syukran, jazakallah khair. Nah, itu mantap itu, sip. Ya, Wakasis itu diganti jadi koordinator kesiswaan. Nah, gitu. Begitu, Ustaz Arifin. Ya, jazakallah khair, Ustaz, jawabannya. Salam buat siapa, Ustaz? Ya, Antum kan berdua kemarin. Satunya Oh, siapa, saya Ustaz? itu lagi ada kegiatan gitu ya. Oh, ya salam buat beliau ya. Sehat-sehat Nah, selalu, Ustaz. Mas Saiful. Nah, Ustaz. Insyaallah. Ya. Ya. Alhamdulillah Ustaz Arifin ya. Tambah semangat atau gimana Ustaz? Ustaz. Tambah semangat. Alhamdulillah ya. Ustaz, Alhamdulillah. Ustaz David Ustaz ini Haidar, ada dalam? Ana ada ketemu Ustaz Adi kemarin, Oh, Alhamdulillah. Jumat Iya. kemarin. Sudah Ana Iya. sampaikan salam dari antum ke beliau. Masya Allah. Waalaikumsalam. Iya, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Iya. Ustaz David, ini karena tadi ada banyak pertanyaan tentang SDM yang banyak keluar masuk. Ini ada Ustadz Muad yang mau berbagi tips berkaitan dengan manajemen SDM. Diizinkan Ustadz ya? Monggo, Monggo Ustadz, monggo Ustadz Muad. Aduh, Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Hafiz dan Ustadz Haidar. Sebenarnya bukan berbagi sih Ustadz Afan, ini banyak ahli di situ soalnya. Monggo. Banyak ahli dan banyak yang ekspert lah yang sudah ikut seminar antum sering gitu. Cuma tadi ini Ustadz sempat dikisahkan tadi sama Ustadz Arifin ya. Mungkin problematikanya pernah kami alami di sini. Ya, jadi di tempat kami pernah kami alami, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi, bahkan sebaliknya gitu. Yang awalnya keluarnya nggak tanggung-tanggung banyak gitu kan, ya sangat mengganggu lah. Tapi sekarang alhamdulillah tidak, bahkan sekarang kondisinya adalah alhamdulillah di tempat kami menolak, kayak ngantri gitu, orang-orang pengen masuk tuh ngantri. Mungkin sedikit sharing pengalaman ya, bukan dalam hal mengajari. Nanti Ustadz Hafiz tolong dikoreksi juga. Jadi alhamdulillah kalau saya pribadi turun di lembaga ini belum lama, mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, ya dapat mandat dari pembina yayasan untuk menyelamatkan ya lembaga yang tadinya sempat udah kocar-kacir, udah orang-orang yang pada pergi, terus di dalamnya kisruhnya luar biasa dan sebagainya. Kami masuk dengan pengalaman yang sangat minim ya. Hal yang pertama yang kami bikin memang adalah pemanggilan semuanya, ya kita gali ya, semua yang masih bertahan kita gali, yang udah keluar udah nggak bisa selamatin kan. Yang masih ada kami gali, informasinya kami catat. Kemudian setelah itu kita bikin guidance ya. Kita bikin kayak panduan kepegawaian yang menyusun ada hak dan kewajiban lembaga atau hak kewajiban dari pegawai itu gitu kan. Itu sudah kita bikin. Kemudian mulai merancang yang baru. Kita mulai perbaikan juga dari segi income dari pondok, pengeluarannya juga kita rinci dan sebagainya, semua harus transparan. Itu sih memang salah satu kuncinya, kita minta semuanya transparan ya. Saat itu saya belum jadi pimpinan Ustaz Hafiz, masih dari utusan dari yayasan untuk membenahin. Kalau dalam berjalannya ini pimpinan meninggal dunia, dari pembina yayasan ngasih instruksi saya harus gantiin gitu. Ya udah, pada Allah. Nah, sekarang alhamdulillah kondisinya adalah kita justru menolak orang-orang yang pengen ngajar di sini. Ya. Salah satu ya penyebabnya insya Allah adalah sebagaimana yang disampaikan Ustadz Hafiz tadi, ya harus nyenengin pegawai atau guru terutama ya, Ustadz gitu, dengan memberikan benefit yang lumayan. Cuma ada hal yang sebenarnya ini
mungkin bisa ditiru oleh teman-teman ya. Kami kalau di level Jabodetabek biaya itu belum begitu mahal, Ustaz. Bahkan ada yang mungkin 3 kali dari kami SPP-nya. Itu yang memang Jabodetabek terkenal ya, sangat mahal dan sebagainya. Tapi di tempat kami alhamdulillah yang masih di bawah 2 juta SPP itu bisa ngegaji guru atau ustadz itu UMR bahkan di atasnya. Ya UMR di Bogor itu kalau boleh bilang boleh disebut itu 4 sekian gitu. Alhamdulillah. Jadi akhirnya ketika sudah banyak yang masuk di tempat kami itu, mereka kan cerita ke teman-temannya gitu ya. Akhirnya banyak yang pengen masuk, tapi kan nggak mungkin kita terima karena keterbatasan apa namanya santri dan murid yang sudah kami miliki kan nggak mungkin ditambah gurunya terus gitu. Jadi intinya udah terpenuhi. Jadi memang salah satunya adalah ya guru ini harus dijamin dari segi mukafaahnya. Yang mungkin kalau di luar sana namanya ustadz atau guru apalagi baru lulus mungkin di angka 2 ya, kalau ini saya ngomong Jabodetabek ya, mohon maaf ya, di angka 2 atau bahkan yang di bawah juga masih banyak Ustaz Hafiz. Tapi kami di sini ya berani UMR bahkan di atasnya gitu. Nah salah satunya memang dari yayasan sendiri harus benar-benar terbuka, nggak boleh ada yang tutup-tutupin gitu ya. Ya semua pemasukan dari mana, pengeluaran yang mana dan sebagainya, semua disisir dan buka-bukaan gitu. Dan tadi saya juga setuju dengan Ustadz Hafiz bahwasanya kalau bahasa Ustadz Hafiz mungkin beda dengan kami ya. Kalau kami, anak pribadi sering ngomong ke tim, di pondok ini, di lembaga ini tidak boleh ada yang merasa paling berjasa. Bahkan tidak boleh ibaratnya berpikiran kalau tidak ada saya nggak jalan, itu tidak akan diperbolehkan di tempat kami. Kalau saya pribadi sering ngomong, kalau kami jumpai ada yang seperti itu, mohon maaf akan kami tindak. Dan itu tidak benar. Yang benar adalah karena Mahat ini, lembaga ini titipan ya, titipan umat. Harus kita jaga dan kita sadar bahwa kita umurnya terbatas. Ya kita bisa kapan lah umur kita nggak tahu. Yang harus dicamkan adalah ketika kita nggak ada, sistem jalan. Gitu. Bahkan kalau saya pribadi nanti tiba-tiba nggak ada ya di tengah jalan, ya sistem harus tetap jalan. Karena yang butuh sebenarnya ya kita kepada dakwah ini. Kalau kami ngomong masalah Ma'had ya, bukan Ma'had yang ibarat ketergantungan kepada kita atau dakwah ketergantungan dengan kita, nggak ada gitu. Mungkin itu sedikit sharing. Jadi tidak harus mahal banget sih. Mungkin itu opsi paling cepat ya harus dimahalin gitu. Tapi dengan keterbukaan para pemegang apa ya kebijakan itu juga salah satu solusi. Ya walaupun memang belum sampai ke taraf yang mewah ya tapi untuk fasilitas secara gambaran di tempat kami di Jabodetabek ini, Mahat kami ya kamar, kelas juga ber-AC, terus ada dokter khusus ikhwan dan akhwat, perawat juga ada, terus makanan juga kita ada ahli gizi yang menata dan sebagainya. Tapi kalau untuk mewah memang belum lah, tapi lengkap iya insya Allah gitu. Dan untuk biaya alhamdulillah masih terjangkau gitu. Mungkin itu Hafiz sekedar sharing, bukan bermaksud menggurui. Mohon koreksinya juga itu. nanti. Koreksinya. Jakarta memang begitu. Kalau Sumbawa Lombok ya. Ya, Masya Allah, Ustaz Muad. Sharing yang luar biasa sekali. Mungkin Ustaz Ubed mau menerapkan di Sumba. Nanti Ustaz Muad kita undang. Oh iya. Selesaikan permasalahan. Cukup beli aja dulu. Ini butuh koreksi dari Ustaz Hafiz ini. Itu menaknya Timur Leste itu gimana itu? Sepertinya saya juga mengalami seperti Ustaz Muad, tapi saya nggak bisa menyelesaikan. Saya kabur. Iya. Mungkin ada masukan untuk Ustaz Muad, Ustaz David, atau apa? Diskusi sedikit menanggapi beliau. Iya. In prinsip kan sebetulnya kalau sistem itu dibangun ya, layanan itu dikembangkan, ya pasti kan kita akan mendapatkan
input siswa yang sesuai dengan kualifikasi. Kan pernah saya nyatakan ya bahwa salah satu persoalan di input kita adalah siswa kita tidak sesuai dengan kualifikasi. Sehingga kualifikasi yang kita masuk lainnya sesuai dengan harapan kita. Ya baik itu kemampuan finansial dan seterusnya. Tadi kalau difasilitasi secara baik, saya pikir kan pangsa pasarnya juga terbatas ya. Artinya terbatas untuk pangsa pasar yang sudah ditentukan. Ya kalau kita mau yang tidak ber-AC pun ya akhirnya kan juga pembiayaannya sedikit ya. Karena biaya pendidikannya tidak mahal dan akhirnya juga mukafaah juga tidak bisa menjanjikan. Saya setuju ya, makanya sekolah Islam itu harus dibangun sedemikian rupa ya sehingga kalaupun ada kelebihan, kelebihan ini yang kita berikan untuk siswa-siswa kita yang tidak mampu gitu ya. Kita gali kemampuan finansial dari agnia atau orang tua murid kita. Jadi betul tadi guidance, kejelasan aturan ini pernah kita latihkan ya. Sistem remunerasi kemarin kita juga diskusikan benefit yang sesuai dan juga ujung-ujungnya memang harus memberikan mukafaah yang kompetitif gitu ya. Kalau sudah 4 kan saya pikir nggak usah masuk P3K lah. Ya sudah cukup gitu ya. Jadi guru-guru saya pikir dibuat rekomitmen setiap tahun juga betul ya Ustadz Muad dia akan tanda kutip ya setia lah untuk jangka panjang gitu ya. Dan mungkin saran saya sih jangka panjang di sini juga harus ada terminalnya gitu ya. Misalnya tadi 5 tahun sekali itu kalau di sekolah yang saya bina itu dan sekarang sudah saya tinggalkan itu kita berikan apresiasi ya. Yang 5 tahun saat mungkin bisa dengan Mas Antam atau apa gitu ya. Kita undang keluarganya, kita ucapkan terima kasih bahwa uh, Bapak atau Ustadz ke istrinya itu ya bahwa Bapak ini sudah berkontribusi baik dan ini salah satu bentuk penghargaan. Atau rihlah kemana dan seterusnya ya. Kebutuhannya itu kita penuhi. 10 tahun yang akan datang mungkin juga kita berikan reward dalam bentuk yang lain. Jadi memang SDM ini penting ya. Kemungkinannya kan dua ya. Siswa yang sulit kita peroleh atau SDM yang sulit juga kita peroleh gitu ya. Sehingga itu yang sering sering terjadi ya persoalan kita di aspek kesiswaan dan juga aspek SDM kita gitu ya. Terima kasih nih Ustadz Muaz, kapan-kapan kita ketemu ini ya nanti di Bogor nih untuk diskusi ya lebih lanjut lagi. Terima kasih. Insya Allah. Ya, Assalamualaikum. sebentar Sat, ini ada pertanyaan dulu Sat. Sebentar ya. Sat Rizal sebentar ya, tunggu dulu. Terima kasih Sat Muad atas diskusi yang luar biasa. Insyaallah barokah untuk yang lainnya. Ini ada pertanyaan dari Ustadz Rio di Malang Selatan, Ustadz Hafid. Beliau bertanya terkait dengan struktur organisasi, terutama untuk lembaga yang baru dirintis di pelosok desa, rata-rata untuk pengurus yayasan kita melibatkan peran tokoh warga. Sedangkan kita berperan sebagai kepala pondok. Jadi secara tupoksi mungkin banyak job desk yang tidak tertunaikan dan keputusan dan pengambilan kebijaksanaan tetap di kepala pondok. Apakah ini diperbolehkan? Iya, kalau tokoh masyarakat saran saya sih tidak dimasukkan ke struktur ya. Maksudnya itu struktur apa ya? Bukan struktur yang sesungguhnya gitu ya. Karena tokoh kalau diberikan job desk memang nggak akan dijalankan. Contoh misalnya pembina lembaga ini siapa? Pak Lurah. Kan nggak mungkin Pak Lurah dikasih job desk sama kita. Orang dia pejabat pemerintahan gitu. Atau tokoh masyarakat yang disegani. Ya sudah ditempelkan saja gitu ya sebagai pembina gitu ya. Nah pembina itu kan di level yayasan. Dia bukan di level manajerial gitu ya. Jadi kalau di level manajerial tetap harus ada job desk, di ketua yayasan juga harus ada job desk. Nah, nanti pembina-pembina itu titik-titik aja, Zat. Jangan diberikan garis. Nah, kalau diberikan garis, instruksi, nanti antum wajib ya, kalau memang sebagai ketua yayasan, wajib harus mengundang mereka itu. Dan harus quorum, Zat. Gitu ya. Dan mereka juga menganggap
Mana nih, saya sering diajak rapat, ya, saya sering terlibat dalam pengambilan keputusan, tentunya harus ada dong mukafaah yang saya terima. Jadi berhati-hati ya, kalau melibatkan tokoh-tokoh tertentu, ya. Jadi sifatnya itu semacam konsultatif aja gitu, Sat. Ya misalnya pembina bidang apa gitu ya. Kalau lurah atau tokoh agama dan seterusnya itu pembina bidang diniyah gitu aja, Sat. Sifatnya seperti itu ya. Jadi bukan dilibatkan secara eh, struktur yang ada job desk-nya gitu ya, pembina aja gitu ya, pembina diniyah. Kalau saya tuh seringkali dimasukkan sebagai pembina bidang manajerial gitu ya, dan konsultatif bidang pendidikan. Jadi saya tidak ada job desk gitu. Buat saya di lembaga itu saya tidak ada job desk gitu ya. Tapi saya memberikan dan membuat job desk untuk dari mulai ketua yayasan ya, struktur di lembaga pendidikan itu kan ketua yayasan, terus mudirnya, direkturnya, ya kalau ada ya. Tapi karena lembaganya masih baru ya, langsung saja ya pimpinan unit dan ketua yayasan gitu ya. Jadi tokoh ini dinisbahkan sebagai pembina bidang apa gitu ya. Apakah pembina bidang diniyah, pembina bidang Quran dan seterusnya. Jadi sifatnya undangan saja sesaat sekali ya kita butuhkan untuk mengikuti rapat-rapat program lah gitu ya, bukan pengambilan keputusan gitu ya. Takut nanti terikat secara struktural dan emosional gitu ya. Dan juga kita hindari di kemudian hari lembaga ini berkembang dengan baik, tokoh-tokoh itu jadi berperan gitu, gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi ya. Ini saya belum Satrio, tahu, ini lembaganya apa nih Satrio nih? Zaidin Sabit, Zat. Malang Selatan, Donomulyo. Zaidin Maksudnya Sabit, sekolah setingkat Pak. SMP, Zat. SMP, Oh boarding. SMP. Iya, Zat. Iya iya. Oke oke. Iya. Satrio sudah ini, sudah terjawab ya. Selanjutnya Ustadz Rizat dari IDN Solo. Monggo, Ustadz Rizat. Ustadz Rizat. Monggo Satrizat SDN IDN. Assalamualaikum Pak Ustadz, semuanya Alhamdulillah akhirnya bisa bertemu kembali gitu. Iya. Ya, selamat malam Pak Hafiz. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sedikit sharing ya, Bapak Boleh dan Zat. para Ustadz. Monggo. Iya gitu. Jadi saya tadi ke-trigger dengan bagaimana cara mempertahankan SDM gitu. Eh, Alhamdulillah Pak Hafiz gitu. Sekarang saya tidak jadi kepala sekolah lagi gitu. Jadi 2 tahun kemarin jadi kepala sekolah, sekarang memang mengurusi terkait yang pernah saya sampaikan ke Bapak, jadi soft skill development programnya anak-anak ya, pendidikan karakter gitu. Tapi saya tadi sedikit menambahkan ya dari Muat. Ustadz Muas ya, kalau nggak salah gitu. Iya. Kalau dari Iya. Ustadz Muas secara struktur gitu ya, secara struktur bagaimana membenahi dari segi strukturnya. Kalau dari segi saya tuh approaching bagaimana seorang leader itu mendekati bawahannya itu secara egaliter gitu. Pengalaman saya dulu 2 tahun menemani teman-teman itu, alhamdulillahnya itu tidak ada yang keluar Pak gitu. Memang iya, memang mukafaah ya Pak ya, ya tidak bisa dipungkiri. Tapi memang mukafaahnya memang tidak sebesar di Jabodetabek. Tapi terkadang memang kalau terjadi permasalahan di dalam internal itu biasanya diajak diskusi. Contohnya kayak seperti guru asrama gitu ya Pak. Saya tuh selalu meluangkan waktu untuk diajak ngobrol nih. Jadi seminggu sekali permasalahannya anak apa ini. Jadi beban yang begitu berat kalau masih teringat dulu tuh saat siapa ya bapak saya lupa jadi kayak tangan anak-anak tangan besi lah permasalahan anak itu tuh akhirnya bisa terurai dan permasalahan yang dihadapi itu tidak terlalu besar gitu. Jadi dengan approaching yang saya pendekatan yang saya gunakan itu alhamdulillahnya sampai sekarang itu timnya masih komplit ya Pak walaupun keluar satu karena mau melanjutkan sekolah. Mungkin itu sih Pak, maksudnya terluar dari ini ya, terluar dari mukafaah itu tadi.
Oke, Sukron, Bapak Hafiz, dan Ustadz. Sip, luar biasa ini. Ya, Ustaz, terima kasih. Ya, ada yang official tadi ya. Ustadz Muaz kan menjelaskan tentang apa regulasi ya. Kalau Ustadz Rizat ini eh, pendekatan kepemimpinan ya, yang juga pernah kita bahas ya. Jadi kepemimpinan juga tadi harus egaliter ya, maksudnya dia in between ya, dia di antara teman-teman ya, mau mendengar, bukan hanya mau memberikan influence ya, pengaruh ya, dengan kapasitas dan kapabilitasnya juga dia juga menjadi pendengar yang baik ya. Itu ada namanya MA ya, mendengar aktif, itu keluhan dari bawahan-bawahannya. Ya mudah-mudahan memang eh, harus ada fase ya, di mana kita harus siap secara psikologis ketika tim kita ini juga berganti personal ya. Karena itu tadi itu sangat natural ya, dan juga sangat alami ya. Seseorang itu harus mencari maisha yang lebih baik. Tapi setidak-tidaknya memang aturan itu akan memperpanjang lah usia kerja seseorang ya. Bisa jadi tadi kan karena pendidikannya dia harus berpindah tempat, karena dia juga harus dipanggil kedua orang tuanya untuk melanjutkan usaha dan seterusnya. Itu faktor-faktor itu kan banyak juga terjadi ya. Atau ketika dipindah tugaskan ke tempat yang baru juga tidak berkenan, itu juga pilihan ya. Jadi secara psikologis dan juga organisatoris, saya pikir kita sebagai pimpinan dan juga pengelola harus siap-siap juga ya. Terjadi secara natural ya. Ini P3K ini kemarin kan hampir 2 jutaan lebih gitu ya. ASN baru kalau memiliki apa namanya nilai dakwah yang kuat terhadap lembaga, dedikasi dan loyalitas, saya pikir ada jangka waktu yang bisa kita pertahankan ya untuk tetap mengabdi di tempat kita. Ya terima kasih Ustaz Rizat, luar biasa. Selamat bertugas di tempat yang baru nih, ngurus soft skill karakter ya. Nanti bisa di-sharing Afwan, juga nih Bapak. ke Ya, baik, teman-teman Pak. ini seperti apa nih programnya gitu ya. Itu bagus sekali Baik, ya, Pak. luar biasa. Syukran Ustaz Rizat. Afwan, Bapak Hafiz. Ustadz Rizat di mana sekarang Ustadz Rizat? Masih di Solo atau di mana? Ini sekarang masih di Solo, Bapak. Jadi memang sekarang mengurus untuk KKI ya, program untuk karakter buildingnya untuk anak-anak gitu. Nah tadi datang telat juga ikut bootcamp Ustadz gitu. Jadi alhamdulillah juga ikut bootcamp di sekolah Cika. Jadi sekarang lebih diverse lagi ya untuk sebenarnya melihat kebutuhan emosionalnya anak seperti apa gitu. Jadi alhamdulillah sekarang rootnya lebih ini rootnya lebih jelas gitu. Memang ngurusi anak-anak ya akhirnya gitu. Itu Ustadz Haidar. Syukron. Mantap Ustadz Rizat. Jazakallahu khairan Ustadz Rizat. Barakallahu fikum. Oh iya Ustadz. Barangkali dari teman-teman ada mau yang bertanya lagi? Ustadz Burhan, monggo Ustadz Burhan. Ini beliau peserta. Yes, jasa kelahiran. Saya di sini jasa kelahiran sudah diberikan kesempatan untuk bergabung dan hanya menyimak saja Ustaz. Ambil faedah-faedahnya. Masih minim ilmu Ustaz. Barakallah. Ustaz Hafid jasa kelahiran Ustaz atas Alhamdulillah. kesempatannya Ustaz. Barakallah. Semoga tambah berkah. Amin. Kediri kapan? Kediri kapan Ustaz Mahir? Kami menunggu komandan dari Ustaz Samsudin Ustaz. Ini Ustaz Samsudin dari tadi diam aja ini. Ustaz Samsudin. Mana Ustaz Samsudin? Masya Allah. Beliau muncul kalau ada kuis, Tat. Harus ada double point ya. Harus ada double point ya. Alhamdulillah. Biasanya muncul di depan, ini dari depan nggak muncul sama sekali tadi. Oh Masya Allah. Iya, assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Iya. Oke, insya Allah ya. Berdakwah Ustaz. Nggak salah.
masih menjadi penyimak setia dulu. Itu Masya Allah Ustadz banyak Farid tadi mau sekali. bertanya itu Ustadz. Oke, Monggo Ustaz yang Farid. lain ya. Iya. Closing. Oke, Ustaz Farid mau bertanya. Monggo Ustaz Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Insya Allah Mudir Aroyan, monggo Ustaz. Nah, saya mau bertanya Ustaz mengenai hak dan kewajiban pengurus yayasan terkait dengan pendapatan dari wali murid atau ketua dan yang semisalnya itu apakah memang diperkenankan karena yayasan kan terkenal dengan nirlaba misalnya seperti itu. Nah, itu saja pertanyaan dari saya Ustadz. Jazakumullah khairan. Salam jumpa lagi Ustadz Farid, luar biasa ini. Masya Allah. Pak, iya. Mudah-mudahan yayasannya nggak ada ya, tidak lagi nyimak. Ya tolong nanti mungkin bisa saya share ya materi tentang yayasan dan undang-undangnya seperti apa gitu ya. Karena di yayasan itu ada 3 ya, ada pembina, pengawas, dan juga ketua yayasan. Nah, pembina, pengawas, dan ketua yayasan itu memang tidak boleh mendapatkan mukafaah yang rutin, gaji rutin itu tidak boleh. Tapi menggunakan untuk kepentingan operasional itu boleh saat. Misalnya rapat diberikan transport gitu ya, atau pada saat ada aktivitas tertentu diberikan insentif itu boleh kan? Karena itu untuk biaya operasional itu tidak apa-apa. Tapi kalau secara rutin mendapatkan slip gaji itu memang tidak ada. Nah oleh karena itu ada juga pengurus yayasan, ketua yayasan lah terutama kan pengurus yayasan itu menugaskan ketua yayasan untuk mengelola lembaganya. Nah, kalau ketua yayasannya itu orang profesional, itu boleh digaji, Zat. Misalnya yayasan menugaskan saya, tolong dong Pak Hafid dong, jadi ketua yayasan di sini. Digaji secara profesional, kalau saya, karena saya orang luar, ya. Karena ketidakmampuan pengurus yayasan untuk mengelola lembaga pendidikan. Tapi secara prinsip memang tidak mendapatkan dan tidak boleh mendapatkan penghasilan rutin loh, Zat ya. Tapi kalau untuk mengganti operasional, misalnya perjalanan dinas, itu sangat boleh gitu ya. Nah sekarang bagaimana alokasi penggunaan anggaran? Nah itu harus ada semacam SK tentang pembiayaan pendidikan gitu ya. Pernah saya sampaikan kan di sekolah itu ada 3 lah setidak-tidaknya itu yang harus dikelola. 1 uang pangkal itu Zat. Nah itu kalau uang pangkal itu dikelola oleh yayasan ini. Mutlak ya dikelola yayasan. Dan saya berharap yayasan nanti mengalokasikannya untuk 3 hal ya. 1 untuk pengembangan fisik, sarana prasarana gitu Ustaz. 2 untuk pengembangan SDM tadi, yang tadi Ustadz Muaz, Ustadz Rizat dan teman-teman lain itu, ini kok SDM-nya nggak berkembang ya, itu dari uang pangkal itu sebetulnya dikembangkan ya. Bahkan sekolah, serata 2, umroh dan sebagainya itu dari uang pangkal itu ya, saya sarankan. Yang ketiga untuk pengembangan marketing sekolah Ustaz. Karena marketing juga penting untuk membranding tadi ya kelembagaan maupun mencari siswa-siswa dan juga santri baru. Nah, yang kedua itu ada alokasi di SPP. Nah, SPP itu bukan dikelola yayasan, saran saya dikelola oleh manajemen. Jadi di bawah yayasan kan ada mudir Zat ya. Bisa mudir akademik, ada mudir support system, dan itu mengelola SPP. Nah, SPP ini insya Allah habislah untuk gaji dan operasional. Nah, bagaimana dengan hak dan kewenangan dari pimpinan sekolah? Nah, itu mengelola uang kegiatan siswa gitu. Kan jadi indah ya, yayasan mengelola uang pangkal, manajemen atau mudir mengelola uang SPP, dan sekolah mengelola uang kegiatan. Jadi porsinya itu jelas. Masing-masing nanti ada laporannya. Nah, nanti posisi Bosnas itu 1, menunjang operasional, 2, menunjang kegiatan siswa, gitu ya. Jadi saya pikir kalau ini dijalankan, saya pikir nanti bisa saling membuat laporan dan perencanaan di bidang keanggaran. Mungkin itu Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz Hafid. Ya, kapan-kapan kita ketemu Ustaz Farid.
Udah lama ini, saya kangen antum ini. Insya Allah Ustaz, insya Allah, Antumnya insya Allah. sibuk sekali masalahnya ini. Mau Iya, anak Zat. temui Tanpa ini. libur ya. Tanpa libur, Zat. Iya, tanpa libur ini. Kita ketemu di luar ya, Zat. Kita, Zat. Zat Warid, Oh, kita ketemu Sidoarjo, di Zat. luar. Sidoarjo, Sidoarjo, Zat. insya Sama-sama Allah. Sidoarjo, Zat. Sidoarjo, Zat. Aman, Zat. Insya Iya. Allah, insya Allah. Beliau Iya, dekat itu person, Zat. sama. Dekat person, Ya. Zat. Tinggal. Dekat person beliau Oh tinggal. iya, itu saya sering ke sana, Iya. tapi Ustadz Farid tuh lewat aja itu. Oh. Nggak mampir beliau ini. Ya, nanti kita diskusi, Zat. Insya Allah. Insya Iya. Allah, insya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah. Sama-sama, Zat. Iya. Iya. Insya Allah pertanyaan dari Zat Farid dari Aroyan Surabaya. Insya Allah cukup Zat Farid ya. Zat. Sampun Ustaz, cukup. Alhamdulillah ya. Selanjutnya saat ini ada pertanyaan dari Ustadz Agus. Mungkin untuk Ustadz Agus kaitannya dengan tarbiyah imaniyah terus tarbiyah akhlak adab untuk anak usia SD itu bisa merujuk ke kitab Ustadz Abdul Khalik ya tentang pendidikan berbasis fitrah. Kemudian yang ketiga Ustadz Hafid ini berkaitan dengan jam belajar anak usia SD. Jam Apa, Zat? belajar Suaranya anak nggak saya dengar. ya. Jam belajar anak usia SD yang proporsional berapa Ustadz? Per pekannya, per hari atau per tatap muka? Jam proporsional untuk anak SD. Zat, bisa diulang, Zat. Tadi terpotong tadi itu. Iya. Ya. Suaranya nggak Eh, terdengar. jam belajar anak usia SD Ustadz, yang proporsional berapa jam per pekan, per hari atau per tatap muka? Oh ya. Kalau anak SD memang tidak ada ketentuan ya. Kalau dilihat dari struktur kurikulum sebetulnya jam 11 sudah selesai. Jam 11 ya. Ini kan kembali kepada seberapa banyak pengalaman belajar mau kita berikan. Nah, sekolah kan sudah banyak mengkreasi ya. Pengalaman belajar itu satu di bidang akademik, kedua di bidang diniyah, ketiga di bidang Al-Quran ya. Dan keempat tadi seperti Ustadz Izzat juga sebutkan ada di bidang kekhasan ya seperti life skill dan seterusnya gitu ya. Sehingga jam belajar ini memang sangat tergantung kepada pola layanan gitu ya. Nah, pola layanan ini sebenarnya tidak ada standar. Nah, beberapa sekolah ini memang debatable ya tentang jam belajar. Kalau saat Holik tuh 3 jam dia memberikan layanan efektif pembelajaran di sekolah. Sisanya itu dikembalikan kepada orang tua. Nah, persoalannya kan orang tua tidak memiliki kapasitas untuk menjadi mudaris ya, untuk menjadi guru, untuk menjadi ustadz bagi putra-putrinya gitu ya. Di samping zaman sekarang dengan kesibukan dan banyak aktivitas yang tidak bisa dikendalikan. Oleh karena itu sekolah menjadi lembaga ya, lembaga formal dan saya sarankan juga menjadi lembaga informal gitu. Kenapa lembaga informal? Karena menggantikan fungsi dan peran orang tua. Itu. Cuma persoalannya bukan di jamnya saja. Sekarang bagaimana mengsinkronisasi antara pola asuh di rumah dengan pola asuh di sekolah. Dan bahkan ada satu sekolah yang saya kunjungi juga SD sudah boarding gitu. Ya ada di satu tempat yang akhirnya kita sarankan untuk tidak dilanjutkan ya karena anak-anak juga belum waktunya ya untuk mendapatkan pengalaman belajar secara utuh dari pagi sampai ke pagi harinya. Jadi kembali lagi ya kepada seberapa pengalaman belajar mau kita berikan. Jadi lamanya siswa di sekolah harus identik dengan banyaknya pengalaman belajar siswa. Kalau sampai jam 11, ya jam 11 lah pengalaman belajar siswa. Cuman akan mendapatkan apa di sana? Itulah yang mau kita susun ya. Kalau sampai half day itu ya, sampai siang, sholat zuhur, itu juga kita buatkan rundown ya. Seberapa banyak pengalaman belajar yang kita berikan. Ada juga SD sudah full day ya. Yang disebut full day itu sama seperti karyawan. Mau mulai jam 7, pulang jam 3. Atau mau mulai jam 8, pulang jam 4. Nah, jam kerja karyawan senada dengan
jam belajaran siswa itu namanya full day ya. Tapi kalau pulangnya setengah 3 itu belum ya. Karena kalau karyawan itu pulangnya sampai 8 jam dalam sehari. Nah, oleh karena itu banyak sekolah yang memberikan keleluasaan pada jam istirahat misalnya, termasuk ada napping ya. Qalilullah itu juga diberikan di situ. Nah, cuma persoalan gini ya, banyak sekolah yang menerapkan full day maupun half day tadi, pulang jam 1 dan sampai siang, itu tidak homey gitu sekolahnya. Homey itu tidak seperti di rumah, halamannya kurang ya, tempat berekspresi kurang, tempat berinteraksi kurang, tempat bermainnya kurang. Itu menyebabkan anak-anak sebetulnya sama dengan di penjara waktunya gitu ya. Cuma juga di satu sisi juga serba salah. Ketika pulang ke rumah pun orang tua sangat tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan pola asuhnya gitu ya. Jadi saya sarankan juga tadi ya pembinaan karyawan yang baik, termasuk juga harus ada waka kesiswaan ini di setiap lembaga yang memang mengkreasi seluruh jadwal kegiatan siswa secara baik gitu ya. Jadi bukan hanya dijadwal secara akademik melalui struktur kurikulum, tapi juga aktivitas kesiswaan itu. Nah, sekarang juga sedang kita kembangkan ya di kurikulum ya sedang banyak dikembangkan itu aspek kreativitas, kepemimpinan gitu ya, kedaya tangguhan. Jadi ada life skill atau karakter yang memang harus ditanamkan ya sejak dini ya, termasuk sopan santun dan seterusnya ini yang belum pernah selesai di pendidikan ya sampai dengan saat ini gitu ya. Jadi tolong suatu saat kita bicara khusus nih tentang kesiswaan dan yang dilupakan ya. Kita selalu mengedepankan aspek kurikulum ya, tapi kita lupa mengembangkan pola asuh dan potensi belajar siswa kita ya. Jadi suatu saat kita berikan waktu lah ya kita diskusi tentang aspek kesiswaan yang akan dijalankan oleh teman-teman yang notabene ketika ditugaskan menjadi wakakur juga tidak paham ya bagaimana mengelola kurikulum, dan bahkan ketika ditugaskan menjadi wakasis ya, wakasiswaan juga tidak paham ya, termasuk kesantrian dan juga pengelolaan musrif dan musrifah ya. Ini ada pola tertentu yang harus kita diskusikan ya di waktu yang akan datang lah insya Allah. Mungkin itu Assalamualaikum. Boleh Ustaz Haidar? Ustaz Asep, Masya Allah Ustaz Asep berangkat. Alhamdulillah. Mudir mau bicara ini. Alhamdulillah. Insya Allah ke depannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan, sebelumnya baru ini nih sempat berbicara. Tadi ada baru selesai izin dulu kalau bisa kajian rutin para asatid bersama Ustaz Teguh sama Mudir. Beliau lagi mengisi mungkin nanti akan menyambung. Terima Ustaz Hafiz, Pak Dokter, semoga sehat selalu ya, berkeliling ke seluruh Indonesia, Masya Allah. Amin. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah Rangkas Bitung dan khususnya pondoknya ya, sudah dikunjungi sama Pak Dokter ya. Kalaupun kunjungan singkat sekali ya, 1 hari. Mampir saat. Ya, ya salam dari Ustaz Teguh dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Pertama dulu mungkin sebelum pertanyaan, kalau boleh tadi satunya sih minta resume ya. Kalau nggak resume mungkin kan ini ada di record ya. Mungkin nanti boleh minta linknya kali mencet ya kalau misalkan sudah selesai lah ya untuk yang khusus obrolan di malam hari ini. Biar mungkin nanti bisa diingat-ingat lagi gitu kalau suatu waktu ada waktu kosong. Terus yang kedua mungkin untuk pertanyaan, pondok kami, pondok DM ini ya memang kan sudah berjalan lumayan lama sebenarnya ya. Mungkin sudah diceritakan caranya kepada Pak Hafid ya.
Tapi kan perjalanan lama itu seiring tadi berjalannya waktu, beberapa kali kepemimpinan gitu kan, bahkan beberapa kali pergantian kepemimpinan itu ya berganti juga ibaratnya wasilahnya, manhajnya, caranya, metodenya gitu. Sampai kepada saat ini berada di ini kan sudah 3 tahun, alhamdulillah lah berjalan lebih baik lah, lebih ada progresnya gitu untuk kemajuan. Nah, cuma yang jadi kendala salah satunya ini untuk SDM ya. Untuk SDM memang ada yang beberapa senior tapi tidak banyak. Nah, ini ada yang baru-baru dan lebih banyaknya ke pengabdian saja. Jadi yang udah lulus SMA nih terus mengabdi gitu. Terus ada yang lulus dari kampus ya, belum memang diterima mengabdi dulu. Tapi ya memang terasanya ya mereka bekerja tapi belum profesional sekali gitu. Masih ibaratnya apa adanya lah gitu. Kalau nggak diinstruksi ya udah diem. Kalau nggak di ini nggak jalan gitu kan. Belum maksimal gitu. Belum tahu terhadap tupoksinya juga gitu. Sehingga ketika sekolah misalkan memerlukan hal-hal yang memang itu harus dilakukan dalam penugasannya kurang memadai gitu, kurang maksimal lah intinya gitu kan, karena memang ya masa-masa muda dan kadang-kadang ada saling egois, maksudnya mereka merasa masih muda, bahkan ada kekurang apa ya sedikit lah gitu, kekurang kompakan, kekurang harmonisan gitu. Padahal untuk merekatkan ukhuwah itu ya sudah dicoba lah beberapa kan. Dengan kegiatan misalkan futsal bersama, ngeliwat bersama, terus rekreasi bersama gitu. Tapi tetap aja gitu belum sepenuhnya tersatukan begitu. Ada rasa-rasa yang senior merasa keseniorannya, yang muda merasa ya ibaratnya terserah saya lah gitu, terserah gitu kan gitu. Sesuai dengan jalan tapi sudah dipahamkan gitu, tapi ini belum ya PR-nya belum apa namanya ya masih kondisinya gitu begitu, sehingga ya masih ada apa ya kendala-kendala tadi untuk saling support, saling dukungnya belum sempurna lah gitu. Nah kira-kira apa ya solusi yang mungkin bisa dilakukan sama sekolah gitu, sehingga kalaupun awalnya sih Anda berpandangannya sih untuk maju itu ya tadi yang sudah disampaikan Pak Hafid ya, gitu ya. Adanya SDM yang mumpuni, yang profesional, yang fokus kan. Tapi kan SDM yang seperti itu kan harus tadi ya dipenuhi lah gitu, dibiayai dan sesuai dengan mukafah dan lain sebagainya begitu. Dan memang di sini belum mampu juga untuk itu gitu kan. Bahkan tahun ini saja baru meningkatkan pembiayaan ya. Yang kemarin pembiayaan kan cuma 10 juta, sekarang baru naik 14 juta. SPP dari 800 baru naiknya sekitar 1 juta lah, naik 200.000 gitu. Itu pun untuk buku ini sambil berjuang juga gitu untuk PSB-nya begitu. Ya bagaimana dengan kondisi itu sudah merangkul ibaratnya gitu yang senior, yang tua, yang muda kan untuk menjalankan ya, bahkan semua program ini kita bukan karena personal gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang anak itu guru ya, STM atau pengabdian, kalau tidak diperintahkan sama mudir itu biasa aja gitu. Jadi harus pimpinan langsung begitu. Ada beberapa yang begitu gitu. Jadi harus tadi tunggal lah gitu begitu ya. Mungkin itu aja terlalu panjang mungkin beberapa hal. Siap. Jazakallah. Terima kasih. Salam buat teman-teman di Rangkas. Ya, Saat anak sana lagi, Set. Mudah-mudahan ada suasana baru di sana. Alhamdulillah. Baik, langsung aja, Set. Saran anak sih jangan langsung diterjunkan sih memang ya. Seringkali kita merekrut seseorang gitu ya, guru, karyawan, itu langsung diterjunkan. Dan bahkan banyak sekolah ketika merekrut guru langsung dijadikan wali kelas atau wali asuh atau jadi wali asrama gitu ya. Satu, dia belum tahu aturan, dia belum tahu adab dan terusnya. Jadi tolong diinduksi dulu ya. Jadi setelah diterima, sebelum ada penempatan tugas, itu harus ada namanya induksi atau pre-job training lah kalau di itu ya di STM tuh. Jadi dilatih tentang apa? Ya aturan-aturan aturan-aturan tertulis, keterampilan ya. Jadi jangan sampai justru
santri dan siswa kita malah melihat keanehan gitu ya. Loh, itu kok wudhunya seperti itu gitu. Misalnya, loh kok adabnya seperti itu. Loh kita aja dilarang gitu ya untuk menjalankan itu. Jadi tolong diinduksi saat minimal ya seminggu lah gitu ya sebelum diturunkan. Jadi dia itu mengobservasi aja dulu saat yang orang-orang baru ini. Bu, atau saat tolong antum keliling, jadi antum belum melaksanakan tugas, tapi mencatat seluruh aktivitas yang ada di lembaga ini. Tolong catat apa yang baik dan apa yang kurang. Sehingga apa yang kurang nanti bisa kita diskusikan. Kalau bisa dia memfoto kegiatan-kegiatan, nanti dia mempresentasikan gitu loh, Sat. Jadi aturan itu dipelajari, kalau bisa setelah mempelajari tes itu kita berikan kuis, kan? Double point itu ke teman-teman yang baru bergabung sehingga nanti bisa punya keterampilan dasar ya, punya kompetensi dasar juga. Nah, setelah itu baru dilatih tentang pola asuh pendampingan. Jadi jangan disalahkan juga saat kalau komunikasinya kurang, kreativitas dan inisiatifnya kurang karena memang kan nggak tahu saat gitu ya. Dan bahkan kalau bisa harus ada murobinya nih karyawan-karyawan baru. Saya kalau ada karyawan baru tuh pasti karyawan senior saya libatkan untuk mengasuh tanda kutip ya, menginduksi tadi ya. Jadi ada induksi atau pelatihan dasar lah yang sifatnya resmi ya di meja gitu ya, ada tulisan dan ada materi dan juga di lapangan ya. Di lapangan itu nanti belajar sama senior sehingga proses untuk pendewasaan kerja itu bisa tercapai gitu loh Zat. Bisa lebih mudah untuk beradaptasi. Baru setelah itu diberikan job desk gitu. Jadi seringkali setelah diberikan apa direkrut itu langsung ditempatkan ya, tapi tanpa kita berikan pembekalan. Kalau sudah pembekalan baru dijelaskan job desk-nya, hariannya seperti apa, mingguannya seperti apa dan seterusnya sambil membuat catatan gitu ya. Jadi semuanya memang perlu disiapkan gitu ya. Baru ya paling sebetulnya pelatihan induksi ini cukup lama ya sampai 3 bulan. Tapi nyatanya memang kita membutuhkan segera ya. Jadi tolong jangan sesegera mungkin untuk diberikan penugasan langsung ya. Jadi tolong dipelajari persyaratan itu ya. Apalagi masih fresh graduate itu masih baru itu kan juga masih meraba-raba. Akhirnya anaknya ini punya potensi karena tidak dibina dan dibiarkan begitu saja. Akhirnya dia juga tidak memiliki keterampilan dan buat dia tuh ya jadi seakan-akan tidak ada yang dikerjakan gitu ya. Biasanya ada proses induksi gitu. Nah, seperti itu. Tuh Ustadz Riza tuh mau nambahkan kayaknya. Atau siapa tadi? Monggo itu silakan Ustaz. Iya. Selamat malam Ustadz Ilyas. Iya, Iya, iya. Iya gitu. Ya itu sama sih kayak di IDN Ustadz gitu. Jadi malah lulusan SMK sudah ngajar Ustadz. Jadi biasanya kita miss-nya di situ. Jadi biasanya punten ya Ustadz, Afan sekali. Biasanya guru-guru menggunakan pola pengasuhan abad 19 atau abad 20 yang apa-apa cuma by interaction. Ini salah ini, nggak boleh gini gitu. Nah, sedangkan guru-guru ataupun fresh graduate ini ketika diterjunkan di lapangan itu mengikuti ustadznya yang dulu gitu. Jadi akhirnya nggak ada titik temunya. Yaitu tadi sih Ustadz pentingnya pendampingan. Biasanya itu saya seminggu sekali Ustadz setiap hari Selasa. Terus itu didampingi. Masalahnya apa nih? Biasanya para ustadz yang baru itu, misalnya saya ini kayak ada apa ya namanya? Ada pertemuan di awal, selamat datang di IDN, kultur IDN itu seperti apa. Terus nanti kita temani lagi nih, 2 minggu ada masalah apa anak-anak gitu. Kadang-kadang kalau ketemu sama Ustadz baru, Ustadz, Masya Allah ya, sudah lulus dari pondok, ketika diterjunkan langsung, tahu-tahu masih merasa bahwasannya dirinya itu, ya aku nggak apa-apa kok gini gitu. Toh juga saya dulu di pondok lama juga seperti itu. Itu yang saya temui Ustadz. Jadi kadang-kadang nggak ada apa ya maksudnya sinkron antara sekolah dengan guru yang baru. Mungkin itu sih Ustadz. Jadi perlu didampingi. Kalau tadi apa namanya Bapak Hafiz bilang katakanlah 3 bulan gitu. Kalau saya tuh tiap minggu terus Ustadz didampingi gitu. Jadi akhirnya titik temunya nemu antara
santri dengan guru yang masih muda-muda ini akhirnya klop begitu. Begitu sih Ustadz Ilyas yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Iya. Iya. Ya, syukran ya Allah Rijan. Jadi pendampingan Iya, ya Ustadz. atau apa namanya pendampingin sih juga sering gitu ya. Dilakukannya ada non formal, ada informal juga, gitu. Ada formalnya. Gitu. Biasanya, punten Ustadz Ilyas, biasanya pakai studi kasus nggak ya Ustadz Ilyas? Penarikan pemantik itu contohnya biasanya saya tuh ada ini Ustadz Ilyas, ada kayak bank permasalahan pondok ya. Contohnya ada guru baru yang masih main HP terus ngegame. Terus ada guru yang katakanlah kita kesepakatan bersama sholat maghrib isya subuh itu harus pakai sarung, terus beliaunya nggak pakai sarung. Itu biasanya saya tulis. Jadi memang saya turun langsung ngecek, terus habis itu nanti diajak ngobrol. Dan kita itu ada pembiasaan Ustadz karena kita kan tempatnya di Solo. Karena kami juga memastikan bahwasannya si guru-guru ini menerapkan value di IDN. Biasanya saya panggilnya Mas Ustadz. Ustadz, bagaimana? Mas, ini ada masalah nggak? Ustadz, Afan ya, ini kalau besok sholatnya pakai ini sarung, karena anak-anak juga pakai sarung kalau sholat ini gitu. Jadi pendekatan-pendekatan itu sih Ustadz, yang biasanya di pendampingan di awal-awal ini ya, guru baru masuk. Mungkin itu sih Ustadz yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, syukran Mas Rizal. Alhamdulillah mungkin dapat ini ya. Ya walaupun upaya cuma ya sambil berjalan lah progresnya. Mudah-mudahan mohon doanya juga bisa berjalan untuk rekrutan terus tadi ya sinkronisasi antara yang baru sama yang senior ini juga satu frekuensi lah ibaratnya. Jadi ya berjalan bersama dengan tugasnya posisinya masing-masing gitu. Nah, ya syukran saja. Baik, Ustaz. Ya, terima kasih juga Pak Dokter. Sama-sama, Ustaz. Sehat selalu. Tetap semangat, Insya Allah. Barakallah. Ya, barakallah. Oke. Semoga Ustaz Haidar kembali ke Ustaz Asep. Ya, semangat Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terakhir pertanyaan dari Ustaz Asep dari Rangkas Bitung. Karena waktu sudah menunjukkan jam 9:21.30. Insya Allah kita minta Ustaz Hafid untuk kesimpulan dari pertemuan ini, poin-poin yang penting sebagai bahan renungan untuk teman-teman semuanya. Monggo Ustaz Hafid sebelum kita tutup. Barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, singkat saja sih. Ini dinamika ya. Jadi tolong teman-teman tetap mencatat ini sebuah fase ya. Fase untuk menjadi lebih baik memang harus ada chapter ya, harus ada bab seperti ini ya Ustaz Haidar. Jadi maksudnya harus ada fase di mana kita memperbaiki, kita merawat. Kadang-kadang ini ada fase nyaman, semuanya berjalan dengan apa adanya, berjalan dengan baik. Jadi saya pikir ini fase ya. Dan tolong tetap waspada untuk senantiasa meningkatkan kemampuan diri ya. Ya tetap belajar dan juga mencari titik-titik persoalan ya. Dan segera diselesaikan dengan cepat, tepat, dan juga akurat. Sehingga nanti letupan yang membuat dinamika ini juga bisa berjalan dengan efektif ya. Tadi kan yang kita bicarakan baru hal-hal yang kecil ya, yang terlihat di permukaan ya. Gitu ya. Belum kita bicara tentang semangat kerja jangka panjang, belum kita bicara tentang kepuasan orang tua ya. Kita akan bicara tentang apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi kita belum bicara tentang apa yang seharusnya kita berikan ya buat orang tua kita sehingga nanti santri kita juga bisa lebih dapat kita cetak sesuai dengan visi misi yang kita harapkan. Mungkin itu Ustaz. Semoga tetap jaya dan juga bersemangat teman-teman dan boleh langsung kita diskusi ya. Tadi banyak juga yang memberikan masukan buat saya, itu luar biasa. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Jazakallah Ustaz David. Alhamdulillah untuk kegiatan diskusi dan konsultasi bersama Dr. Hafiz Sidra tadi banyak sekali manfaatnya dan ilmu yang kita dapatkan dari beliau.
Dan insya Allah nanti eh, kita bisa melanjutkan ke kegiatan yang selanjutnya. Dan ini ada beberapa masukan Ustaz, mungkin yang nanti kita bahas ke depannya, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan faedah dari antum untuk diterapkan di lembaga masing-masing. Dan kepada para ustadz dan ustadzah sekalian, dan yang penting tadi yang disampaikan Ustadz David juga perlu kita maksimalkan diri kita. Artinya kalau kita masih standarnya masih sama dengan guru-guru, biasanya problemnya masih banyak dan kita terkadang masih ngeluh. Artinya kalau kita levelnya kita naikkan, misal guru levelnya 7, kita 10, insya Allah sifat ngomong kita semakin terlihat. Dan itu kita lebih enak nyetirnya. Ya. Kita biasa nyetir mobil 1000 cc mungkin untuk kecepatan 100 sudah ngoyo, tapi kalau kita naikkan level kita menjadi 1500, ya dengan level kita 10, insya Allah mengendarai mobil juga lebih enak dan kita tidak terlalu ngoyo untuk kecepatan yang lebih tinggi. Demikian. Dan untuk teman-teman semuanya, terkadang juga ini perlu untuk meningkatkan ini ya, karena kita semua di sekolah Islam, tentu ada sebuah nilai yang positif juga barangkali bagi teman-teman untuk meningkatkan juga di sebuah nilai yang terkadang tidak kita perhatikan ya, dari kejiwaan teman-teman di guru yang terkadang itu juga penting sekali kita perhatikan, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah nilai yang terkadang tidak besar nilainya secara nominal ya, akan tapi kalau kita gerakkan sesuatu dari dalam itu, insya Allah mendapatkan hasil yang luar biasa sekali. Dan itu masih jarang dilaksanakan insya Allah ya. Artinya potensi buat kita bahwa sesuatu yang Allah takdirkan di dalam hati ini yang bisa kita manfaatkan dengan maksimal dengan biaya yang minimal, insya Allah bisa kita dapatkan untuk mewujudkan sebuah lembaga pendidikan yang insya Allah banyak dicari orang tua. Artinya tantangan buat kita semuanya, sekolah muslim, bagaimana membuat SDM yang nilainya di atas rata-rata. Dan itu insya Allah dimulai dulu dari kepala sekolah. Insya Allah semoga teman-teman semua di sini sebagai mudir dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan dan merasakan sebuah pengalaman yang luar biasa sekali yang berkaitan khususnya dengan karakter dan kepribadian, sehingga kita nanti menjadi orang yang lebih bermanfaat, lebih mengayomi bagi teman-teman yang ada di bawahannya. Mungkin itu San ya. Salah nanti. Terima kasih Ustaz Haidar. Salah Ustaz Burhan, terima kasih kepada Ustaz David jazakallahu khairan atas ilmunya. Kemudian pada Ustaz Umar yang sudah meluangkan Zoom-nya untuk kita pakai bersama. Profesor Kediri itu. Iya, Profesor Kediri. Dan kepada seluruh peserta, Ustadz dan Ustadzah dari berbagai kota di Indonesia, kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum semuanya di dalam menjalankan tugas sebagai mudir sekolah di masing-masing lembaga jenengan semuanya, dan terutama diberi kemudahan, keikhlasan di dalam menjalankannya. Demikian Ustaz ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa berjumpa di pertemuan yang selanjutnya dengan tema yang berbeda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Hafiz. Sama-sama Ustaz. Dan Haidar nanti link rekamannya mungkin bisa dikirim di grup saja atau di drive apa di mana gitu ya, biar bisa nyimak lagi. Iya, siap Ustaz. Iya. Ya, syukur Ustaz. Ya, mohon pamit. Iya. Ya, Ustaz. Iya, jazakallahu khairan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.